Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat datang kepada para undangan dan hadirin sekalian yang telah datang pada pagi hari ini. Dan kita akan memulai acara hari ini, yaitu untuk mengatakan bahwa kita yakin kepercayaan kita berdasarkan dari kenyataan. Kita harus mengerti bahwa bila pihak yang lain tidak bisa menerimanya, tidak bisa menghilangkan bukti. Dan Dr. Zakir Naik akan menjadi pembicara dalam topik hari ini, Muslim dan Media. Dia baru berumur 30 tahun dan dia adalah ketua dari Islamic Research Foundation, Mumbai. Mendapat gelar dokter medis dan pelatihan profesional, dia telah mengabdikan dirinya untuk menganalisa Islam dan agama lain secara objektif dan menyebarkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan dia juga adalah seorang pembicara internasional tentang Islam dan agama perbandingan dalam tingkat yang amat baik. Dia diterima secara luas atas pendekatannya yang logis, masuk akal, dan secara ilmiah pada pokok permasalahannya. Dia dihormati karena pengetahuannya sebagai perbandingan atas Hinduisme, Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Terutama kutipan-kutipan secara kata demi kata dari kitab-kitab suci. Saya memanggil Dr. Zakir Naik untuk memulai pertimbangannya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Tuan Salih, tetua yang saya hormati, dan saudara-saudariku. Saya menyambut kalian semua dengan sambutan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, rahmat, dan pengampunan dari Allah untuk kalian semua. Topik pembicaraan pagi ini, media dan Muslim. Definisi media sebagai alat untuk komunikasi massal. Media dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Media elektronik dan media non-elektronik. Dibagi lagi menjadi dua, secara periodik dan non-periodik. Pertama kita menganalisa, apakah media non-elektronik itu? Media non-elektronik adalah media yang terdiri dari sastra dan bahan tertulis. Biasanya, itu terbagi menjadi periodik dan non-periodik. Media non-periodik elektronik adalah karya tulis yang diterbitkan, yang terjadi, yang muncul, tidak secara tetap. Sebagai contoh, kita punya pamflet, brosur, buku-buku, dan lain-lain. Media periodik non-elektronik adalah karya tulis atau hasil kerja yang datang dengan jangka waktu tertentu. Itu diterbitkan, muncul, terjadi dalam waktu yang tetap. Sebagai contoh, majalah yang terbit tiap tahun, 2 tahun, atau 3 bulan. Kita punya majalah bulanan, 4 malam, atau mingguan yang terbit. Dan kita juga punya surat kabar harian, yang pagi atau surat kabar sore. Media elektronik, sekali lagi, dapat dibagi menjadi periodik dan non-periodik. Non-periodik, yang terbagi atas audio, atas video, atas komputer, internet, dan lain-lain. Yang dapat dibagi lagi menjadi periodik dan non-periodik. Di dalam audio, kita memiliki kaset audio. Kita juga memiliki compact disc, audio compact disc. Dan video, kita memiliki film, dokumentasi, acara program, dan lain-lain. Di dalam komputer, kita punya disket, CD-ROM, yang terdiri dari materi. Dan di dalam media, periodik elektronik, kita memiliki buletin, warta berita. Begitu juga dengan acara program tetap yang terdiri atas bentuk audio dan video
yang hadir secara tetap dan ditayangkan di dalam radio, di TV kabel, di televisi, di satelit, begitu juga di internet. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa kekuatan menyimpan dari berbagai jenis media itu berbeda-beda. Jika kalian membaca materi secara rata-rata, penyimpanan ingatannya adalah 10%. Ketika kalian dengar sesuatu, penyimpanan ingatannya adalah 20%. Ketika kalian hanya melihat sesuatu secara visual, penyimpanan ingatannya 30%. Jika Anda melihat dan mendengar secara bersamaan, seperti pada video dan ceramah langsung seperti ini, penyimpanan ingatannya adalah 50%. Telah disebutkan, yang terbaik dan maksimal yang dapat dilakukan oleh seseorang adalah ketika kalian menggunakan ketiga indera kalian. Selain melihat, mendengar, dan memahami. Semua itu secara bersamaan. Jika kalian analisa, di antara media ini, bagi media yang non-periodik, jangkauannya terbatas. Pengaruhnya pada orang-orang terbatas dibanding dengan media periodik. Media non-periodik seperti brosur, pamflet, mungkin buku-buku, kaset audio dan video, jangkauannya terbatas. Karena suatu penerbit dari buku, mereka mungkin menerbitkan kopian sebanyak 1.000, mungkin 2.000 kopi, mungkin 5.000, mungkin 10.000. Kadangkala apabila buku ini populer bisa lebih dari 100.000 atau mungkin lebih lagi. Tapi biasanya hanya puluhan ribu. Itu terbatas. Jika kalian bandingkan dengan media yang periodik, seperti pada radio, pada televisi, yang kalian baca pada surat kabar dan lain-lain, jangkauannya lebih luas. Seperti yang kita ketahui, surat kabar diterbitkan sebanyak 10.000. Beberapa surat kabar dalam ratusan ribu, bahkan beberapa ada yang jutaan. Dan itu secara harian. Semakin pendek jarak waktunya, semakin tetap periodiknya. Lebih baik hasilnya, lebih banyak pengaruhnya pada massa. Dan media periodik mempengaruhi massa dalam kegiatan sehari-hari. Jauh lebih baik daripada media non-periodik. Media non-periodik berbicara tentang ide dan ideologi. Tapi kegiatan sehari-hari dipengaruhi oleh media periodik. Seperti surat kabar, televisi, satelit, dan juga lain-lain. Juga di radio. Karena itu, untuk mempengaruhi massa secara tetap, secara harian, secara jangka waktu, media periodik memiliki pengaruh yang lebih baik. Beberapa tahun lalu, pada dasawarsa yang lalu, media yang memiliki kegunaan maksima untuk mempengaruhi orang-orang adalah surat kabar secara harian. Surat kabar, terutama surat kabar harian, terkadang yang mingguan. Sekarang, waktu telah berubah. Bahkan televisi, satelit, yang menggunakan berita setiap hari mempengaruhi orang-orang pada kegiatan sehari-harinya. Bahkan saat ini, di mana pengaruh harian lokal dari negara tertentu dan wilayah tertentu, surat kabar yang memimpin di depan. Tapi ketika sudah memasuki pengaruh internasional, saat ini media satelit dan televisi telah mengambil alih pimpinan. Mereka berada jauh di depan daripada media surat kabar. Surat kabar saat ini punya pengaruh pada tingkatan lokal. Ada surat kabar internasional di beberapa bagian dunia. Tapi pengaruh internasional lebih banyak dipengaruhi oleh satelit. Karena satelit telah menyebar ke seluruh dunia. Dan kalian memiliki berita seperti di saluran BBC, CNN, setiap setengah jam, setiap jam. Topiknya, media dan Muslim. Kata Islam berasal dari kata salam yang berarti damai. Berarti juga tunduk kepada kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Singkatnya Islam berarti damai yang dicapai dengan cara tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai muslim. Saya mulai pembicaraan saya dengan mengutip sebuah ayat Al-Qur'an, surat Iqra,
surat Alaq, surat ke-96, ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang berarti bacalah dengan menyatakan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah, sesuatu yang lengket, bahan yang seperti lintah. Bacalah atas nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia kegunaan dari alat tulis, mengajar apa yang tidak diketahuinya. Petunjuk dari ayat ini diberikan pada seluruh umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bukan untuk sholat, bukan untuk zakat, tapi adalah Iqra, yaitu membaca. Ayat petunjuk di dalam Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Tapi sayang sekali, mayoritas dari Muslim, mereka mengatakanlah Iqra, kami tidak membaca. Dan Nabi kami tercinta, Muhammad SAW, disebutkan dalam hadis Baihaqi, adalah suatu kewajiban bagi setiap Muslim, pria ataupun wanita, untuk memperoleh ilmu. Diwajibkan bagi setiap Muslim, tidak peduli apakah dia pria atau wanita, harus memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan pendidikan telah diberikan tahap yang sangat tinggi. Suatu masalah yang sangat penting dalam kepercayaan Islam. Tapi sayang sekali, kita temukan sebagian besar dari Muslim, mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 110, mengatakan, Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Kalian Muslim adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Muslim suatu kehormatan. Kalian adalah khaira ummah, umat yang terbaik. Tiap kali ada kehormatan, selalu saja diikuti dengan sebuah tanggung jawab. Tidak ada kehormatan tanpa tanggung jawab. Sebagai contoh, di sekolah, kepala sekolah memiliki lebih banyak kehormatan daripada guru. Guru memiliki lebih banyak kehormatan daripada juru tulis. Mirip dengan itu, kepala sekolah memiliki lebih banyak tanggung jawab daripada guru. Guru memiliki lebih banyak tanggung jawab daripada juru tulis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita para Muslim, Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah memberikan kita kehormatan. Tidakkah kalian berpikir kita memiliki tanggung jawab? Tanggung jawab tersebut diucapkan pada ayat yang sama. Itu berlanjut. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kita memerintah pada kebaikan dan melarang yang salah dan kita percaya pada Allah. Kita adalah umat terbaik dari manusia karena kalian memerintahkan pada kebaikan dan melarang yang salah dan kalian percaya pada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kehormatan. Kita umat yang terbaik. Kita seharusnya memerintah pada kebaikan dan melarang yang salah dan percaya pada Allah. Bila kita tidak memerintah pada kebaikan dan tidak melarang pada yang salah, kita tidak layak untuk dipanggil sebagai khaira ummah. Kita tidak layak dipanggil Muslim. Tugas bagi setiap Muslim untuk memerintah pada kebaikan dan melarang yang salah adalah untuk dakwah tentang Islam dan kewajibannya. Pada saat mereka bertemu dengan non-Muslim adalah kewajiban bagi mereka untuk menunjukkan Islam padanya. Dan pada saat ini, zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi massal telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kewajiban bagi Muslim untuk menjadi khaira ummah. Kita harus menjadi yang terbaik dalam komunikasi. Dalam media massa, kita harus menjadi yang nomor satu. Allah memanggil kita khaira ummah karena kita seharusnya memerintah pada kebaikan dan melarang yang salah. Saat ini dunia maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus menjadi khaira ummah saat ini. Kita harus menjadi yang nomor satu di dalam komunikasi massal. Tapi sayang kita tidak. Kita tidak. Sayang sekali. Adalah kewajiban bagi Muslim. Dia harus melakukan dakwah. Dia harus menyampaikan pesan dari Islam. Pesan dari dinul haq. Kewajibannya. Jika kita analisa, perbuatan kita jauh dari apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Jika kita analisa, pekerjaan yang telah kita lakukan dalam media ini, kita akan tahu bahwa kita berada dalam kondisi apatis. Mari kita analisa media non-elektronik. Saya sebutkan.
Dalam media non-elektronik ada yang non-periodik, seperti brosur, buku-buku, dan pamflet. Jika kita tahu, terdapat sekali organisasi yang terlibat dalam menerbitkan karya tulis yang menampilkan gambaran sebenarnya dari Islam. Kita lihat sekitar kita. Islam ada dalam medan pertempuran, di dalam surat kabar, dalam karya tulis, di televisi, di satelit. Kita ada di medan pertempuran. Sangat sedikit organisasi Islam terlibat untuk menampilkan gambaran Islam pada dunia. Sedikit sekali. Sementara di sisi lain, misionaris Kristen, mereka punya pamflet. Mereka tidak hanya menampilkan gambaran mereka, juga mencoba menjatuhkan Islam dengan maksimum. Saat ini Barat ketakutan. Hanya pada Islam, tidak yang lainnya. Hanya pada Islam. Kalian menemukan ada pamflet yang diberikan. Selain mencoba mempromosikan kepercayaan mereka, Kristen mempromosikan agama Kristen mereka. Mereka juga punya pamflet. Yang mana mencoba untuk menentukan Islam. Jika kalian pergi ke negara ini, misionaris ini, mereka ke negara seperti Pakistan, negara-negara Muslim. Mereka mengumpulkan massa Muslim dan membagikan selebaran 4 warna yang indah. Poster 4 warna, kartu-kartu kecil, kartu saku, dan beberapa contoh kami miliki di Yayasan Penelitian Islam. Jika kalian baca tulisan kartu saku kecil ini, Allah Muhammad. Muslim mana saja akan menciumnya dan memasukkannya dalam kantong. Poster yang besar, dia mengambilnya dan menempelkannya di dinding. Allah Muhammad. Tapi jika kalian analisa dengan teliti lagi, itu bukanlah Allah Muhammad, tapi Allah Muhabbah. Tuhan adalah cinta. Allah Muhabbah. Tuhan adalah cinta. Itu sebenarnya kutipan yang diambil dari Injil. Mereka menulisnya di dalam huruf kaligrafi Arab. Kita juga ada poster tentang doa. Poster yang indah dengan warna-warna yang indah. Kerjaan 4 warna. Robbana, Robbana. Dan ketika kita membaca Robbana secara otomatis, kita berpikir, Atina fit dunya hasanah wafil akhirati. Secara otomatis pada saat kalian membaca Robbana, kalian menganggap itu adalah doa. 4 warna yang indah. Pertama kali saya berpikir, wah dunia muslim berkembang. Alhamdulillah dunia muslim maju dan indah sekali. Jika Anda bertanya meskipun dia tahu bahasa Arab, dia mungkin ulama atau orang Arab dan lahir di Arab, dia akan membaca Allah Muhammad. Atau mungkin Rabbana Atina. Jika kalian analisa dengan seksama, itu adalah Abbana. Bapak kami yang ada di surga. Kusebut namamu di kerajaanmu yang akan datang. Dalam bahasa Arab. Abbana. Mereka tulis seperti itu. Yang terlihat seperti Rabbana Atina. Dan Muslim menyimpannya di kamar. Mereka bagikan gratis. Dan jika kita juga menjualnya ketika sedang musim haji, dijual dengan harga 1 rial, 99% pasti kita akan membelinya. Itu adalah ular rumah. Itu ular rumah. Setiap huruf Arab yang kita lihat, kita berpikir itu adalah kalam dari Allah. Kita menciumnya dan menyimpannya. Kita tidak boleh memanggil ini pengharapan. Mereka adalah setan iblis. Seharusnya tidak menggunakan cara seperti ini. Cara ini tidak sportif. Al-Quran surat Isra surat ke-17 ayat 81. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ketika yang benar datang menghilangkan yang salah musnah. Karena yang salah sudah pasti akan musnah. Kita tidak perlu menggunakan cara yang menipu. Tapi kita harus mengerti orang-orang ini, mereka menggunakan teknologi, mereka menggunakan media. Tidak hanya untuk menyebarkan kepercayaan mereka, bahkan untuk merusak Islam, memfitnah Islam, menentangnya. Kalian tahu, jangka waktu 150 tahun terakhir, 60.000 buku ditulis menentang Islam dan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. 60.000. Jangka waktu 150 tahun terakhir, 60.000 buku ditulis menentang Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kita meragukan Muslim menulis buku. Buku yang ditulis dalam bahasa Inggris untuk promosikan Islam. Sangat memalukan. Kita tertinggal jauh. Dan kalian tahu, Injil yang seharusnya merupakan kitab suci agama Kristen dari dunia barat, kalian tahu, menurut statistik tahun lalu, mereka telah terjemahkan Injil 2032 jenis bahasa yang berbeda.
2032 jenis bahasa yang berbeda. Lebih dari 1 sampai 1,5 tahun yang lalu. Saya tidak tahu berapa sekarang yang baru. 2032 bahasa yang berbeda. Kalian tahu berapa banyak bahasa Al-Quran telah diterjemahkan? Kalian tahu? Ada yang bisa menerka? Ada yang bisa menebak? Berapa banyak? Berapa banyak? Siapa yang bisa menduganya? Sayang sekali tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Bahwa Muslim pun tidak tahu berapa banyak bahasa Al-Quran diterjemahkan. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diterjemahkan. Hanya 100 bahasa. Mungkin lebih sedikit dari 100. Hanya. Misionaris Kristen berkata, meskipun telah menerjemahkan Injil menjadi 2032 bahasa yang berbeda, mereka masih hanya mencapai 80% dari dunia. Bayangkan dengan 100 bahasa. Berapa persen dari dunia yang kita capai? 100 berarti hampir 5% dari 2000. Memalukan bagi kita. Lebih sedikit dari 100. Baru-baru ini. Beberapa dasawarsa yang lalu itu terabaikan. Beberapa tahun terakhir ini saja baru diterjemahkan lebih banyak. Misionaris Kristen. Kalian tahu. Dalam bahasa Arab. Mereka telah menerjemahkan Injil sebanyak 11 dialek yang berbeda. Untuk orang Mesir. Untuk orang Saudi. 11 dialek yang berbeda hanya dalam bahasa Arab. Untuk menangkap banyak. 11 dialek yang berbeda hanya dalam bahasa Arab saja. Berbeda-beda. Bahasa hanya satu tapi ada gaya yang berbeda. Kita baru saja terjemahkan Al-Quran. Hanya ada sedikit dan baru-baru ini saja terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris yang pertama dibuat oleh non-Muslim. Memfitnah Islam dalam bahasa Latin. Kemudian Churchill. Diterjemahkan dari sana. Kita Muslim baru sadar mereka memfitnah Islam dan kemudian kita baru berusaha. Sangat memalukan. Jika kalian analisa media periodik, media non-elektronik, berbicara tentang periode tahunan, 2 tahun sekali, 3 bulan sekali, atau bulanan, berapa? Majalah Islam internasional yang kita punya. Berapa? Kita tahu Muslim Wali, Impact Internasional, Jamaah, saya meragukan ada di antara kalian yang pernah mendengarnya. Sedikit saja yang mungkin pernah. Atau mungkin tidak sama sekali, atau bahkan kalian tidak kenal. Sedikit. Bahkan majalah-majalah yang ada, sebagian besar hanya Muslim. Jika kalian menganalisa Plain Truth, ada yang tahu tentang Plain Truth? Siapa yang belum pernah mendengar angkat tangan? Siapa yang belum dengar Plain Truth? Plain Truth, Plain Truth. 1, 2, 3, 4. 5, mungkin 10. Mungkin bukan 10. Hanya 10 orang saja yang tidak pernah mendengar Plain Truth. Itu berarti lebih dari 90% hadirin yang tahu tentang itu. Plain Truth. Berapa orang yang pernah mendengar majalah Jamaah? Majalah Islam? 1, 2. Berapa banyak orang yang mendengar tentang Impact Internasional? Seharusnya bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sangat disayangkan. Majalah internasional. Dari Muslim yang seharusnya umat terbaik, Horizon, Muslim mendunia, peredaran maksimal. Kurang dari 5% Muslim yang tahu. Dan yang non-Muslim, Plain Truth, yang diedarkan secara gratis dalam jutaan eksemplar. Kurang dari 5% yang tidak tahu. Ini situasinya. Memalukan kita. Mereka memberikan gratis jutaan eksemplar. Itu majalah misionaris. Banyak artikel yang mereka keluarkan dengan keahlian. Mereka memiliki penulis-penulis terbaik. Dari kertas yang kalian kerjakan. 4 warna. Selain itu majalah Plain Truth. Lebih kepada non-Kristen daripada Kristen. Majalah Muslim. Lebih kepada Muslim daripada non-Muslim. Mayoritas saya berpikir. Jika kalian analisa. Bahkan di majalah-majalah lokal. Kita punya beberapa majalah lokal. Di India yang terbaik yang saya tahu, yang memiliki peredaran maksimal adalah Islam Voice. Itu juga tidak sampai 50.000. Ketuanya Sadhu Lakansa. Sadhu Lakan adalah teman baik saya. Dia dari Manglore, pekerjaannya bagus. Semoga saja Allah memberikannya rahmat. Tapi, dibanding dunia barat, itu tidak ada artinya. Surat kabar bulanan yang terbaik, atau majalah, jika itu kalian sebutkan,
memiliki peredaran maksimal. Yang lainnya sudah berjalan 10 tahun, 20 tahun, 5.000, 6.000, beberapa 2.000, beberapa 1.000. Memalukan kita. 20 tahun beroperasi tidak ada apa-apanya. Sebagian besar dari ini semuanya sampai pada muslim. Dari Islamic Point sendiri, sedikitnya paling sedikit 3.000 adalah non-muslim. Bahkan dalam majalah Islam yang kita miliki, itu hanya memberikan gambaran dari Islam yang mendasar. Jika kalian lihat, majalah yang dijalankan misionaris Kristen, mereka selain mempromosikan agama Kristen dengan cara yang halus, mereka juga memberikan pada kalian pengetahuan. Meski kalian tidak tertarik pada Kristen, kalian akan ambil majalah itu untuk tahu apa yang terjadi di dunia. Secara tidak langsung, kalian sedang dimasuki oleh pesan-pesan itu. Kalian tahu majalah Times. Siapa yang tidak tahu tentang majalah Times? Semua. Siapa yang tidak tahu? Semua tahu. 100%. 100%. Majalah Times adalah majalah mingguan yang seharusnya netral, tidak memihak. Netral, tapi materialnya yang ada di sana itu menyerang Muslim. Menyerang Islam. Orang Muslim, orang Islam. Saya sudah bertemu dengan Syekh Dedat. Kalian kenal dia kan? Alhamdulillah sekarang dia sehat dan semoga Allah memberikannya syafaat. Dia ingin memberitahu sesuatu. Konstitusi masa depan, Undang-Undang Dasar Dunia masa depan, adalah iklan dari Al-Quran. Syekh Dedat mau membayar. Berapapun ongkosnya, dia ingin membayar untuk 1 halaman penuh di majalah Times. Tapi majalah itu menolak iklan tersebut. Bayangkan, mereka menolak iklan halaman dari IPCI, Pusat Penyebaran Islam Internasional, karena mempromosikan Al-Quran. Kalian lihat, seharusnya netral, seharusnya tidak memihak. Majalah Times menolak dan berkata, kami berhak menolak iklan apa saja tanpa harus memberikan alasan apapun. Itu ketentuannya. Secara tidak langsung menolak hal-hal yang bertentangan dengan mereka, hal yang sejalan dengan Muslim. Tapi itu tidak disebutkan hitam di atas putih. Bayangkan, secara tidak langsung mereka memasuki orang-orang, para massa, dengan filosofi mereka dan propaganda mereka menentang Islam. Berapa banyak surat kabar harian yang kita miliki? Berapa banyak surat kabar Islam? Kita tidak punya satupun surat kabar harian internasional Islam. Sangat memalukan. Surat kabar New York Times dapat kalian temukan di mana saja di seluruh penjuru dunia. Dapat kalian temukan di Mumbai, di Delhi, di Madras, New York Times. Kita memiliki surat kabar lokal mungkin di Mumbai saja. Mungkin di Kaila. Kita memiliki beberapa surat kabar. Surat kabar lokal. Peredarannya terbatas. Di Mumbai mungkin kita punya 10.000 atau 20.000, mungkin 50.000, tapi itu sangat terbatas. Dibandingkan Time of India, 4 kalinya. 400.000. Bahkan surat-surat kabar ini yang ada di Mumbai, 99% atau 98% hanya dibaca oleh Muslim saja. Tidak ada non-Muslim. Bagaimana Islam dapat menyebar? Bagaimana cara menyampaikan pesan pada non-Muslim? Media adalah alat yang sangat penting untuk menyampaikan pesan Islam. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki jurnalis tingkat tinggi. Sayang sekali umat Muslim, dunia Muslim, memiliki sedikit sekali orang-orang yang pandai menulis. Bukannya kita tidak dapat membuat, tapi kita tidak berusaha. Ada beberapa Muslim yang pandai menulis, tapi mereka sekuler buangan, orang-orang umum. Sekuler umum. Mereka menulis untuk surat kabar non-Islam. Ada beberapa yang pandai menulis. Yang kita butuhkan adalah surat kabar harian atau majalah bulanan yang dapat menembus ke dalam massa. Alhamdulillah beberapa Muslim, beberapa pengusaha, mereka tidak berusaha dan mengambil majalah luar. Dalam jangka bulanan, majalah luar yang hanya mementingkan bisnis saja. Tapi kemudian berakhir bersama dengan rencana mereka saja. Yang kita butuhkan adalah orang-orang terbaik. Kita harus bisa menangkap semuanya 3 tingkatan. Pertama, hanya dengan memiliki jurnalis terbaik. Itu tidaklah cukup. Jika seorang jurnalis saja, redaksi yang berada di atasnya, tidak akan membiarkan artikel tersebut dicetak. Apa gunanya? Meskipun kita punya editor terbaik, tapi bos surat kabar itu tidak akan membiarkan kalian mencetak artikel itu di surat kabarnya atau majalahnya. Jadi kita Muslim harus memiliki 3 tingkatan. Itu semuanya harus Muslim. Editornya harus seorang Muslim yang baik dan pandai menulis, begitu juga jurnalisnya. Kita harus punya semua 3 tingkatan itu.
jurnalis muslim tingkat atas, editor tingkat atas, dan orang-orang berfilosofi baik dan juga memiliki perusahaan itu. Bahkan, strategi dari marketing harus tingkat 1. Hanya dengan itulah, baru kita bisa menembus media. Saya tahu alhamdulillah ada beberapa organisasi yang berusaha sebaik mereka. Alhamdulillah, mereka berusaha sekuat tenaga mereka di dalam jurnalis dan ada beberapa juga yang di bidang lainnya. Orang-orang terlatih dengan kualitas internasional. Jika tidak ditemukan, sewalah non-muslim untuk melatih mereka. Itu tidak masalah. Jika kalian tidak bisa menemukan yang muslim untuk bisa melatih, temukan yang non-muslim untuk melatih dalam penulisan bahasa Inggris. Bagaimana menulis dalam bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Atau bahasa apapun yang kalian inginkan dalam surat kabar itu. Jika ingin bahasa lokal, gunakan bahasa lokal. Lalu kemudian, orang yang ahli di bidang Islam dapat memasukkan jurnalis dengan gagasan Islam. Jika tidak punya muslim yang baik tentang Islam, tapi pandai menulis, carilah yang non-muslim. Harus dipastikan bahwa pelatihnya adalah yang memiliki reputasi internasional. Dan harus dipastikan ketika membayar orang-orang ini dalam surat kabar kita, kalau bayarannya di time 10.000, lalu kita tawarkan harga 5.000, bagaimana dia mau datang? Orang itu dibayar 10.000 atau 20.000 di surat kabar non-muslim. Lalu kalian meminta untuk bekerja dengan gaji setengah atau 1/4 di surat kabar muslim. Mana mungkin dia mau? Orang muslim harus membayar, mereka lebih tinggi dari harga pasaran. Itu yang kami lakukan di yayasan kami. Alhamdulillah, semua orang yang saya pekerjakan memperoleh gaji yang besar daripada yang mereka dapatkan di pasaran. Sehingga mereka tidak akan berkata, oh kami bekerja untuk Islam, mereka membayar kami setengah saja. Memang ada orang yang mau bekerja secara sukarela, dan jika kita bayar setengah itu tidak masalah buat mereka. Tapi masa? Harus memastikan, kita memberikan apa yang mereka perlukan. Baru kemudian kita bisa mengajak mereka, dan memperoleh 2 kali lipat dari mereka. Bayar dengan baik, hasil kerja bagus, itu yang kita butuhkan. Tapi sayang organisasi muslim yang kita miliki, bahkan organisasi dakwah, berapa banyak pekerja yang kita punya? Berapa banyak? Kalian membayar gaji mereka 1.000 rupiah, dan yang lebih atas lagi 1.500 atau 2.000 rupiah. Apa yang terjadi? Berikan mereka gaji yang baik, sehingga mereka bisa mendedikasikan sepenuh hidupnya demi Islam. Sekarang menganalisa media elektronik. Dalam media elektronik, kita memiliki kaset audio, kita punya video, kita ada komputer, punya satelit, dan lain-lain. Dalam kaset audio, sudah saya katakan jika non-periodik jangkauannya terbatas. Berapa banyak kalian buat? Berapa banyak jumlahnya? Salinan video yang bisa kalian buat. Seperti saat kita di dalam mobil, kita bisa saja menyetel kaset pembicaraan tentang Islam, atau yang mempromosikan Islam. Alhamdulillah, Yayasan Penelitian Islam yang berpusat di Mumbai, alhamdulillah kita miliki salah satu dari koleksi kaset video tentang Islam yang tersebar di seluruh dunia. Lebih dari 3.500 judul kami miliki. 3.500 judul. Di berbagai tempat dunia, saya tidak pernah menemui organisasi apapun yang memiliki hampir mendekati 1.500. Alhamdulillah, kami punya koleksi dari berbagai tempat dunia, lebih dari 305.000 kaset, yang terdiri dari lebih dari 3.000 dalam bahasa Inggris, 500 bahasa Urdu, beberapa ratus dalam bahasa Arab, dan beberapa dalam bahasa Prancis, Jerman, Spanyol. Kaset bisa disewa dengan gratis, berpusat di Mumbai, dengan cara menyetorkan uang yang bisa dikembalikan, dan bisa dibawa pulang ke rumah, bebas biaya selama 1 minggu dia dapat menyimpannya. Setelah 1 minggu, dia harus kembalikan. Dia bisa mengambil uangnya kembali dan meminjam kaset lain. Benar-benar gratis. Kita bahkan mendistribusikan karya tulis. Lebih dari 50 juta karya tulis yang berbeda. Gratis ke seluruh India. Alhamdulillah. Media saya berikutnya adalah TV kabel. Kita telah berhasil dan saya katakan alhamdulillah. Bahwa Mumbai adalah satu-satunya kota non-muslim di dunia. Yang saya tahu. Mumbai kota satu-satunya non-muslim di dunia yang saya ketahui. Alhamdulillah setiap hari, kita menayangkan program dakwah selama 3 jam di jaringan TV kabel kepada lebih dari 1 juta rumah. 1.000 rumah. Setiap hari selama 3 jam. 3 jam untuk dakwah keras. 3 jam untuk dakwah keras. Kalian tahu kenapa saya katakan dakwah keras? Yaitu benar-benar menyampaikan pesannya. Yang saya bicarakan dalam topik ini, pesan yang langsung, tanpa kompromi.
Bukan tentang sholat, tentang kirat, itu penting. Kita punya itu sendiri tentang sholat dan kirat. Itu bagus. Tapi itu bukanlah dakwah keras. Alhamdulillah, setiap hari, setiap 3 jam, kami menayangkan acara kami di jaringan saluran TV kabel kepada lebih dari 1 juta rumah. Kalian tahu, orang-orang itu yang menayangkan acara ini, lebih 80% adalah non-muslim. Orang-orang yang menonton acara ini, lebih 80% non-muslim. Ketika kami mulai, kami membayar. Tolong tayangkan acara kami membayar untuk menayangkan acara ini. Kemudian jadi populer, menjadi gratis. Kalian tahu, para non-muslim itu hendak membayar kami untuk menayangkan acara kami pada saluran mereka. Non-muslim memberikan kami uang. Ini, Saudara Jakir, ambil uangnya, kami ingin acara Anda. Kenapa? Karena ini kualitas penting. Alhamdulillah kami bilang, jangan berikan kami uang, tambahkan saja waktunya. Dari 2 jam menjadi 3 jam dan mereka setuju. Sebenarnya banyak waktu yang kami berikan pada mereka. Kami butuh waktu, kalian butuh uang. Dan uangnya untuk kalian saja semuanya. Alhamdulillah. Allah memiliki caranya, menyelesaikan pekerjaannya. Jika muslim tidak bisa melakukannya, Allah akan menyelesaikannya dengan non-muslim. Allah mengatakan dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 38. Wa in tatawallaw. Jika kamu berpaling dari jalan yang lurus, tidak melakukan tugasmu. Yastabdil qauman ghairakum, summa la yakunu amsalakum. Jika kamu tidak melakukan tugasmu, Allah akan menggantikan tempatmu dengan orang lain. Summa la yakunu amsalak. Mereka tidak akan sama sepertimu. Orang-orang Yahudi, orang-orang terpilih. Allah memerintahkan, mereka menuruti firman-Nya, tapi mereka tidak mau. Allah menggantikannya dengan orang Arab. Allah memastikan, jika kalian tidak melakukan tugas kalian, Allah akan menggantikannya dengan orang lain. Summa la yakunu amsalakum. Mereka tidak akan sama sepertimu. Jadi jika kalian tidak mau, Allah akan menggantikan kalian dengan orang lain. Kalian tahu apa agama tercepat berkembangnya? Islam di Amerika, di Inggris. Kita orang India seharusnya terlahir di keluarga muslim, tidak bisa melakukan tugasnya, Allah akan mengambil orang lain untuk melakukannya dengan menjadikannya muslim. Mereka melakukan tugas kita. Organisasi di Amerika dan Eropa, mereka jauh lebih baik daripada kita. Kita tidak ada apa-apanya. Sangat memalukan. Kita masih belum percaya pada media. Di industri film, muslim ada di puncaknya. Nomor 1. Aktor, 1 nomor muslim. Produser film, nomor 1 muslim. Pengarah musik, nomor 1 muslim. Aktris, nomor 1 muslim. Apa mereka menggunakan teknologi ini untuk menyebarluaskan Islam? Sangat memalukan. Allah memberikan kita tekniknya. Memalukan. Kalian pergi ke industri film Mumbai. Nomor 1 adalah muslim. Jika muslim berhenti, bangkrut semuanya. Berapa banyak orang dari industri film yang menggunakan peralatan dan teknologi mereka untuk mempromosikan Islam? Memalukan. Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir, kami telah berhasil masuk ke dalam saluran satelit. Sekarang kita analisa. Pada televisi, ada berita media yang menentang Islam. Pada satelit, menentang Islam. Kita ada saluran yang memberi berita yang berat sebelah. Semua materi sebagian besar yang diberikan satelit adalah tidak Islami, sebagian besar. Alhamdulillah kami telah berhasil menayangkan acara kami dalam saluran internasional yang berbeda. Alhamdulillah, kami juga berhasil menayangkan bahkan di ATN, Asian Television Network. Kalian mungkin mendengarnya, Asian Television Network. Saluran yang sering menayangkan film-film, terutama film India. Saluran yang terkenal. Sekarang sedang dihentikan selama beberapa bulan karena ingin merubah keseluruhannya dan muncul dengan yang lebih besar. Karena itu sedang dihentikan. Alhamdulillah menayangkan acara kami di ATN, Asian Television Network, 3 kali dalam seminggu. Senin, Rabu, dan Jumat. Selama setengah jam, jam 6 sampai setengah 7. Dan ATN ini mencapai 68 negara di dunia. 68 negara di dunia. Bayangkan. Alhamdulillah. Itulah keinginan kami. Kita harus mencoba semaksimal mungkin dakwah yang kita lakukan. Setidaknya kita mencegah kegiatan yang salah untuk terjadi. Hal yang salah sedang terjadi. Untuk itulah kami promosikan Islam. Kalian lihat kamera di sana. Pada dasarnya, kamera yang dapat mensyuting pada satelit. Itu kamera khusus. Hanya jika kita merekam pada kamera ini saja, baru dapat disiarkan. Saya akan bertanya pada kalian. Ada berapa organisasi dakwah Islam yang punya kamera video seperti ini? Ada berapa banyak? Kalian tahu. Sangat memalukan. Pengusaha muslim, mereka semua rajin belajar. Menghabiskan miliaran rupiah.
Semua rajin belajar dan menggunakan peralatan yang terbaik. Tapi ada berapa organisasi dakwah muslim yang memiliki perlengkapan kamera yang lebih baik? Itu bisa dihitung dengan jari di seluruh dunia. Jika kalian merekam dengan peralatan canggih, kalian baru bisa menyiarkannya dengan satelit. Jika kita merekam pada kamera yang biasa, itu tidak bisa digunakan pada satelit. Paling maksimal untuk kaset video di rumah kalian. Kualitasnya buruk. Biasanya, kita punya ceramah Islam pada saat pengambilan gambar. Kamera ada di atap. Kameranya turun, kehilangan fokus dan menjadi jelek. Siapa yang ingin menonton video kalau gambarnya tidak pantas? Tapi jika kalian melihat film di bioskop, pekerjaan dengan banyak kamera, kalian melihat pemandangan dan semuanya. Orang-orang menikmatinya. Ceramah Islam, di luar fokus, setengah atap terlihat, kalian tidak bisa melihat siapa orangnya dengan jelas. Sekarang, kita harus mempersembahkan Islam dengan penampilan dan cara yang terbaik. Sedikit lebih baik. Karena itu muslim, untuk melakukan sesuatu harus menjadi yang terbaik di bidang tersebut. Kita lihat dalam media, selalu saja mereka menampilkan Islam dengan cara yang salah. Menampilkan Islam sebagai teroris. Dalam saluran penuh seperti BBC dan CNN. Kalian tahu, mereka menampilkan sudut pandang mereka, sudut pandang dunia barat. Mereka adalah saluran internasional, sudut pandang mereka. Dan mereka seharusnya netral. Mereka memberikan gambaran yang salah. Seringkali, mereka proyeksikan kejadian tembak-menembak di berbagai tempat di Afghanistan, di suatu tempat di sini, atau di Palestina. Dan menampilkan Islam di sisi yang jahatnya. Beberapa kali, orang-orang yang malang itu sedang ditangkapi dan ini itu, tapi jika kalian melihatnya secara keseluruhan, mereka mencoba untuk membuat kesan netral. Sebenarnya mereka sedang merusak Islam. Di Bosnia, kalian lihat, di mana kita sedang dibantai, disiksa, kita sedang diganggu. Mereka menunjukkan pada kita di berita supaya dapat disebut netral. Tapi mereka melencengkan kejadiannya. Setiap kali ada kejadian pengeboman, tersangka utama ditangkap, 3 muslim di New York mengebom. Orang muslim lalu ada fotonya, sebentar-sebentar ada di berita setiap setengah jam. Tanpa bukti. Lalu, setelah 2 bulan, mereka menangkap orang yang salah. Sangat kecil pemberitaannya. Tapi sebelum itu pencemaran nama baik sudah terjadi. Kerusakan terjadi pada umat muslim. Berturut-turut selama 4 minggu di berita. Muslim adalah pelaku pengeboman dan lain-lain. Ketika hal itu salah, terbukti tidak bersalah, mereka beritakan kecil, oh itu hanya salah tangkap. Di surat kabar kalian temukan, orang Arab 50 tahun menikahi gadis 16 tahun. Headline, ada di halaman paling depan dan paling bawah, atau di halaman ketiga. Arab umur 50 tahun menikahi gadis 16 tahun. Kalian punya orang 50 tahun di Amerika memperkosa gadis 10 tahun. Tidak muncul di surat kabar. Memperkosa, itu tidak muncul. Laki-laki 50 tahun memperkosa. Beberapa kali dan kalian dapat melihat datanya. Memperkosa seorang gadis yang belum dewasa, itu tidak muncul di surat kabar. Mengapa? Itu bukan berita bagi mereka. Setiap hari di Amerika, 1.900 perempuan diperkosa. Itu biasa dan tidak layak disebutkan. Setiap hari 1.900 perempuan diperkosa. Setiap 1,3 juta terjadi satu perkosaan. Saya ada di sini, kira-kira sudah 40 menit. Berapa banyak perkosaan terjadi setiap 30 menit di Amerika saat saya bicara ini? 30 perkosaan. Tidak muncul di surat kabar. Media di tangan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita harus kendalikan media. Kita khairul ummah. Kita menyampaikan pesan dari kebenaran kepada seluruh manusia. Jika tidak, Allah yang melakukannya. Memalukan. Kita membutuhkan media. Kita harus memiliki satelit yang islami sepanjang waktu. Tapi kita tidak punya. Kita punya saluran di negara-negara muslim. Tapi mereka bukanlah saluran dakwah yang islami. Kalian bisa melihat drama di sana. Kalian bisa melihat film barat. Segala macam hal. Yang kita butuhkan, saluran dakwah Islam. Kristen punya. Yahudi punya. Hindu punya. Bahkan Katyani memilikinya. Kalian tahu siapa dia? MTV, Muslim TV, dijalankan oleh Katyani, disiarkan dari London. Setiap orang hanya ada sedikit. Memalukan. Apa yang kita lakukan? Pembicaraan mereka di dunia muslim. Oh, insya Allah kami akan melakukannya setahun lagi. Saya sudah mendengarnya semenjak saya pertama mulai sejak 7 tahun lalu. Saluran itu akan datang dan akan datang.
Setiap hari saya mendengarkan janji-janji itu. Kita punya potensi. Tapi kita tidak punya satupun saluran dakwah Islam sepanjang waktu. Memalukan. Padahal tidak perlu uang yang banyak. Saya yakin ada Muslim. Bahkan ada ribuan individu Muslim yang punya 10 saluran dalam waktu yang bersamaan. Mudah. Itu uang saku mereka. Itu tidak mahal bagi mereka. Uang saku mereka. Cring, cring, cring. Setengah saluran hanya dengan uang kembalian. Apa yang kalian lakukan memalukan. Allah telah memberikan pada kita semua minyak. Emas hitam. Tapi apa yang kita lakukan? Kita melakukan usaha. Apa yang kita putuskan? Sangat kecil. Organisasi kita kecil. Oke. Memang ada waktunya kita belum mulai. Allah belum beri kita dana. Tapi setidaknya kita harus memulainya dari yang lebih kecil dulu. Sekarang kita ditayangkan di Amerika. Di Bahrain, di Kuwait, di negara-negara Teluk, di Malaysia, alhamdulillah. Secara tidak teratur. Secara teratur di ATN, NAPC, dan saluran lain. Alhamdulillah. Insya Allah, kita sedang diskusi dengan ADT. Insya Allah sebentar lagi ke seluruh dunia. Di ADT, Arab Daitu Television. Insya Allah, Allah akan memastikan bahwa akan ada saluran dakwah Islam. Insya Allah. Allah mengetahui yang baik dan siapa yang akan menyelesaikannya. Kita punya media komputer. Kita punya komputer dan disket. Kita punya CD-ROM. Sekarang internet telah hadir, email telah muncul. Kita punya disket komputer masa kini. Itu sangat mudah. Alhamdulillah Yayasan Penelitian Islam memiliki lebih dari 200 paket yang berbeda dalam komputer hanya tentang Islam. 200. Kita punya Al-Quran, hadis, syariah, fikih. Jika kalian tahu berapa banyak nama Yesus yang disebutkan dalam Al-Quran, tekan tombolnya, jawabannya ada di sana. 25 kali. Lalu berapa banyak nama Muhammad disebutkan namanya? 4 kali. Al-Imran surat ketiga ayat 43. Al-Ahzab surat ketiga ayat 40. Al-Fat surat ke-48 ayat 29. Al-Muhammad surat ke-47 ayat 2. Hanya dengan jari tangan. Ahmadnya sekali. Al-Sab surat ke-61 ayat 6. Hanya jari tangan. Lalu berapa banyak Al-Quran bicara tentang wanita? Tekan tombolnya, di sana ada jawabannya. Tekan tombolnya, cetakannya akan keluar. Lalu apa hadis yang bicara tentang sholat? Tekan tombolnya, jawabannya ada. Hadis yang mana, lalu apa yang dikatakannya? Semua ada di ujung jari. Dunia berkembang. Berapa banyak orang yang memanfaatkan compact disc untuk meneliti dan menyebarluaskan Islam? Berapa banyak? Ada yang tahu bagaimana cara menggunakan compact disc? CD-ROM, kalian tahu? CD-ROM, 1, alhamdulillah, lihat. Orang telah menciptakan dan mereka menggunakannya. Jika tidak tahu bagaimana caranya kita memperoleh pasar. Semuanya. Kita punya Al-Quran dalam CD audio dan CD-ROM. Ada terjemahannya dalam beberapa bahasa. Kita punya fikih, syariah, hadis, semuanya ada di situ. Ada pelajaran Islam untuk anak-anak. Bagaimana cara mengajari anak-anak kita tentang Islam sejak hari pertama. Jangan tunggu mereka dewasa lalu bicara Islam. Mulai dari awalnya kita mengajari anak-anak membaca huruf Arab. Terutama dari umur 3 sampai 9 tahun. Semenjak kita latih, jadikan mereka dermawan baik yang benar. Mulai awal. Jangan menunggu mereka dewasa lalu mereka kita latih. Jika itu terjadi sungguh sangat disayangkan. Tidak seharusnya kita lakukan. Semenjak mereka muda. Berikan petunjuk dalam komputer, cara mempengaruhi anak-anak, agar dekat dengan Islam. Mereka terhibur sambil belajar. Saya sudah ceramah tentang Islam pada anak-anak. Amati kasetnya, lalu ajari tekniknya. Cara menarik anak-anak mulai dari masa kecil. Dunia sudah berkembang. Sebelumnya kita memiliki telepon, lalu fax. Sekarang kita punya email. Email, atau electronic mail. Sangat murah. Bila saya mengirim fax ke Amerika, biayanya 100 sampai 200 rupiah. Isinya tidak masalah. Dengan email, saya mengirim 7 lembar hanya dengan 1 rupiah. 1 rupiah. Sayang sekali organisasi Muslim tidak punya email. Sekarang baru dimulai. Kita sangat terkebelakang dalam perkembangan keseluruhan, dan kita harus mengejarnya. Dengan email, kalian dapat berkomunikasi, murah dan cepat. Electronic mail. Kalian mengetik di komputer, tekan tombolnya. Itu sampai di sana. Dia buka kotaknya. Bukan berarti kotak, dia hanya menekan tombol lalu muncul layarnya. Gampang. Langsung dari tempat kalian menuju ke tempatnya. Dengan fax membutuhkan waktu. Setiap halaman lewat sini. Hanya tekan tombolnya langsung sampai. Berapa banyak orang manfaatkan ini? Kalian tahu sekarang di internet. Internet berkembang. Mayoritas materi di internet tentang Islam. Tapi berlawanan. Kalian tahu. Di internet jika kalian membaca tentang Islam, sebagian besar adalah non-muslim yang menentang Islam.
Al-Quran dikatakan, bukan kata-kata Tuhan, terlalu banyak ada kesalahan dalam Al-Quran. Al-Quran dikatakan tidak memuaskan. Tapi Muslim tidak sadar. Sangat memalukan. Muslim tidak menjawab balik. Sangat sedikit. Beberapa organisasi. Sedikit organisasi. Ada saluran chatting untuk di internet. Yang kalian punya adalah saluran satelit. Itu sedikit berbeda. Mereka ada saluran chattingnya. Di internet, kalian ada saluran chattingnya. Mereka memiliki nama yang lain, dikenal sebagai GPSKP dan lain-lain. Jika kalian masuki saluran ini, kalian bisa melakukan sesi tanya jawab. Di yayasan kami, alhamdulillah, kami duduk di Mumbai. Dan kami melakukan dakwah secara individual. Dengan orang Amerika, orang Inggris, orang Singapura. Di seluruh dunia, alhamdulillah. Pada ujung jari, kita mengetik, pertanyaannya muncul di layar. Lalu jawabannya juga muncul di layar. Kalian dapat melakukan dakwah dengan duduk di rumah, di kantor kalian, 1 lawan 1. Kalian tidak perlu bicara di telepon selama 2 jam. Berapa lama waktunya? Jika kalian bicara dengan orang Amerika 2 jam, berapa biayanya? Puluhan ribu rupiah. Dengan email hanya 10 rupiah. Maksimal 30. Dan tidak hanya 1 orang, mungkin bisa 20 orang. Seperti sebuah konferensi. Konferensi telepon dengan orang Amerika, orang Singapura, orang London, orang Malaysia, berkonferensi, saling berbincang-bincang melakukan dakwah. Bayangkan jika bertemu, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Dunia berkembang, berapa banyak orang tahu cara menggunakan internet. Tapi dakwah menampilkan Islam dalam saluran chatting ini, tekniknya berbeda. Pengetahuannya berbeda. Pengetahuan tentang Islam suatu keharusan bagi dakwah jenis apapun. Secara lisan, tertulis, video, pengetahuan. Tekniknya selalu berubah-ubah. Teknik berubah-ubah. Alhamdulillah di yayasan kami melatih orang-orang, caranya ceramah. Kami punya gaya dakwah yang unik dan khusus. Ketika orang-orang non-muslim datang kepada kami, daripada berbicara ribuan hal yang baik tentang Islam, meskipun kami sering menyebutkan hal yang baik tentang Islam, orang non-muslim akan berkata, kamu laki-laki yang menikahi lebih dari 1 perempuan. Kamu laki-laki yang menyuruh perempuan berkerudung. Kamu selalu saja melarang minum alkohol. Kamu kan sedang bermasalah dengan orang-orang Yahudi. Ribuan hal baik kalian bicarakan, tapi dalam pikiran mereka ada hal buruk. Islam tidak akan mereka terima. Tidak akan. Sebaiknya, daripada bicara ribuan hal baik tentang Islam, lebih baik kita tanyakan, apa yang menurut kalian salah dari Islam? Pengetahuan kalian terbatas, benar atau salah? Pengetahuan yang kalian tahu tentang Islam dari media, surat kabar, televisi, dari majalah, apa menurut kalian yang salah dari Islam? Kami bilang, saudaraku, kalian bicara apa saja tentang Islam, kami akan menerimanya. Apapun. Tentang Al-Quran pun tidak akan masalah, sehingga kami tahu apa yang kalian bicarakan. Mereka mengajukan pertanyaannya. Dan kami telah melakukan survei sehingga kami tahu bahwa 20 pertanyaan yang dimiliki non-muslim, yang menentang Islam, yang biasanya dimiliki non-muslim. Non-muslim biasanya adalah non-muslim yang khas. Mereka akan bertanya tentang Islam. Biasanya pertanyaannya 5 atau 6. Pertanyaan inilah yang ditanyakan oleh 80% non-muslim pada umumnya akan termasuk berada dalam 20 pertanyaan itu. Kami telah melakukan survei. 20 pertanyaan umum. Mengapa pria muslim boleh memiliki lebih dari 1 istri? Mengapa perempuan harus berkerudung? Mengapa hak wanita setengah dan hak laki-laki 1? Mengapa tidak boleh makan babi? Tidak boleh minum alkohol? Apa arti maksud dari jihad? Kenapa non-muslim tidak boleh masuk ke Mekah? Inilah pertanyaan umum yang mereka tanyakan. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau semua muslim di dunia mampu menjawabnya dengan mudah. 20 pertanyaan umum ini akan tetap selalu sama. Dengan referensi. Pertanyaan ini tetap akan selalu sama. Apakah Anda di India, di Amerika, di Eropa, bahkan di seluruh dunia? 20 pertanyaan umum ini akan selalu sama. Mungkin ada tambahan. 2 atau 3 pertanyaan. Berdasarkan tempatnya, saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan ini adalah, dapatkah kita membeli rumah hipotek dan pinjaman dari bank? Dibolehkan, haram atau halal? Bolehkah kita makan ayam dari McDonald? Bolehkah kita makan di KFC? 2 pertanyaan tambahan. Tapi 20 pertanyaan yang tersisa sama. 20 pertanyaan ini muncul. Apa sebabnya? Karena media menyerang dengan bantuan media. Mereka menyerang orang-orang dengan informasi ini. Bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam hak mereka tidak sama. Dan Al-Quran bertentangan dengan hukum. Sehingga 20 pertanyaan ini muncul. 20 pertanyaan ini bisa berubah setelah 5 tahun atau beberapa tahun.
Tapi sekarang 20 pertanyaan ini istimewa. Jika setiap muslim tahu jawaban dari 20 pertanyaan ini, kalian bisa menetralkan 80% dari non-muslim. 20 pertanyaan ini bisa berubah setelah beberapa tahun. Tapi sekarang, kalian harus siap-siap untuk memberikan jawabannya dalam tingkatan yang berbeda. Kita harus menjadi profesional. Berapa banyak dai profesional yang kita miliki? Berapa banyak dai ahli kita di dunia ini yang seharusnya menjadi utusan keagamaan kita? Kristen memiliki 60 crusader yang tersebar di seluruh dunia. 60.000 orang-orang yang dibayar sepenuh waktu. Bukan hanya pegawai, tapi memberikan ceramah ke seluruh dunia. 60.000. Berapa banyak dai internasional yang kita miliki? Kalian bisa menghitungnya dengan jari tangan. Memalukan. Seharusnya kita menjadi agama utusan. Memalukan kita. Dan ketika memberikan jawaban, kita gunakan tingkatan. Pertama, kutip kitab suci. Di Al-Quran atau di hadis, berikan kutipannya. Jika ada di kitab suci lain seperti Hindu dan Injil, kutiplah itu. Kemudian tingkat selanjutnya, tahap yang kedua adalah logika, yang ketiga ilmu pengetahuan. Berikan jawabannya dalam tingkatan yang berbeda. Mengutip kitab suci. Kutip jawabannya yang masuk akal. Kemudian secara ilmiah, data dan statistik. Bila orang menanyakan pada kita, kenapa tidak boleh makan babi? Jika pertanyaan ini diberikan pada penceramah kami, Islamic Research Foundation, kaset perekam akan berjalan. Al-Quran dalam 4 halaman yang berbeda. Al-Baqarah surat kedua ayat 173, Al-Maidah surat kelima ayat 3, Al-An'am surat ke-6 ayat 145, An-Nahl surat 16 ayat 115. Hurimat alaikumul maitata wad dama walahmal hinjil, wa ma uhilla li ghairillah bih. Diharamkan atasmu memakan bangkai, darah dan daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Kristen disebutkan di Injil, Levitikus bab 11 ayat 7 sampai 8, Deuteronomi bab 14 ayat 8, Isaiah bab 65 ayat 2 sampai 5. Orang Kristen terkejut. Mereka terpengaruh. Ini disebut sebagai cara berkomunikasi. Ketika kalian mengutip dari kitab suci, dia terkejut. Kemudian datang akal sehat dan ilmu pengetahuan. Ada jawaban ilmiah. 70 jenis penyakit yang berbeda dapat dialami seorang yang memakan daging babi. Di antaranya, Penicillium, TT, menyebabkan timbulnya lemak daripada daging atau otot. Sesuai logika, binatang paling jorok di dunia, binatang paling memalukan di dunia, harus berikan jawabannya. Beberapa tahap, kalian tahu, satu orang akan terkesan karena kitab suci mengatakan ini. Ketika orang lain mengatakan, aku tidak peduli pada kata Al-Quran dan Injil. Buktikan secara ilmiah. Ya, buktikan secara ilmiah. Ketika menjawab, kalian harus membuktikan sebagian besar orang. Jangan hanya membuktikan sebagian kecil orang saja. Jawaban harus seperti itu. Memuaskan non-muslim dan orang muslim sendiri. Itu tekniknya. Berapa banyak yang terlatih? Kita punya dokter sepenuh waktu. Insinyur sepenuh waktu. Kita punya ahli sepenuh waktu. Lalu berapa dai sepenuh waktu yang kita punya? Al-Quran mengatakan, seperti dikutip Al-Imran surat ketiga ayat 110. Diwajibkan semua orang untuk berdakwah. Minimal separuh waktu. Tapi Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 104. Hendaknya ada di antara kalian muncul sekelompok orang yang menyerukan kebenaran, yang mencegah yang salah. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Al-Quran bicara tentang dai sepenuh waktu. Haruslah ada sekelompok dai sepenuh waktu. Dan tugas umat untuk mendukung mereka. Ketika misionaris Kristen mengatakan bahwa berdoa, kalian tahu apa maksudnya? Maksudnya uang. Jimmy Swaggart yang melakukan debat dengan saya Ahmad Dedat, setiap hari dia menerima sumbangan sebesar $1 juta untuk menjalankan kegiatannya. $1 juta. Ditonton lebih dari 150 negara melalui satelit. Itu tahun 80-an. Kalian tahu tahun 80-an. Dilihat 150 negara, $1 per hari. Ketika dia mengatakan berdoa, orang memberikan uang. Kita muslim, kita melakukan doa. Kita melakukan doa mengharapkan maghfirah. Doa itu memang diperlukan. Allah mengatakan bahwa kita butuh doa. Kita butuh doa. Tapi muslim menjadi egois. Sebagian besar dari kita. Itu gratis, bebas dari biaya. Kemudian kita meminta agar kita tidak kehilangan benda-benda materi. Itu tidak akan datang padamu. Memalukan. Seharusnya kita masyarakat yang seharusnya memberikan amal maksimal. Yang kita butuhkan sekarang adalah pelatihan. Itu tambahan. Bagaimana harus berkomunikasi, baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Bentuk lisan, depan publik, dalam internet itu seni. Itu teknik yang berbeda-beda. Kita harus latihan keras dalam berdakwah. Ketika kita dalam bis, kalian akan bersama dalam waktu 20 menit. Kemudian keluar. Mungkin tidak akan pernah bertemu lagi selama hidup kalian. Dia non-muslim.
Bagaimana cara berdakwah pada orang yang bersama kalian 20 menit adalah seni? Tentu saja kalian tidak akan bisa ceramah tentang konsep Tuhan pada agama mayoritas. Mereka tidak akan mendengar. Tapi teknik, bagaimana cara melakukan dakwah pada kolega yang kalian temui di kantor setiap hari? Atau melakukan dakwah pada teman sekelas atau universitas setiap hari? Tekniknya berbeda. Kalian akan bersama dalam beberapa tahun. Begitu juga pada tetangga kalian. Kalian bisa bersama 20 tahun. Tekniknya juga berbeda. Bagaimana cara mulainya? Tentu saja bukan, oke John, saya hendak bicara padamu tentang Islam, tolong berikan saya waktu 20 menit. Bukan begitu caranya. Kalian harus menghasut agar mereka bertanya. Itu tekniknya. Yang harus kalian lakukan tentang semua itu. Ada tekniknya. Kalian bisa lihat kaset saya tentang teknik berdakwah. Saya sudah memberikan ceramah tentang bagaimana caranya menghasut orang. Sehingga mereka akan berkata, tolong beri waktu saya setengah jam, saya ingin tahu tentang Islam. Orang yang sama. Itu tekniknya. Seperti cara ingin memberikan kami uang agar menampilkan acara kami. Bagaimana cara berbicara di atas panggung? Bagaimana jarak mic? Cara menggerakkan tangan, memperagakan suara, semua ada tekniknya. Itu ada seninya. Misionaris Kristen. Mereka terlatih di Universitas Howard. Kalian tahu, mereka MBA. Berapa banyak MBA yang kita miliki dalam bidang dakwah? Berapa banyak? Berapa banyak? Hanya sedikit yang kita miliki di antara kalian. Alhamdulillah kami memiliki MBA di yayasan kami. Nusa Nurani adalah seorang MBA. Kami punya dokter medis yang menjadi dai penuh waktu selain diri saya. Kami punya orang terlatih yang terbaik di masyarakat. Di umat muslim apa yang kami miliki? Pertama, masukkan sekolah. Jika gagal, baru jadi ulama. Ketika dia tidak berhasil, baru jadi masuk ulama. Padahal kita membutuhkan yang terbaik dari masyarakat untuk mengajarkan Islam, bukan orang yang gagal. Alhamdulillah kita punya ulama terbaik. Karena Allah bukan karena kita. Kita perlu yang terbaik. Kita ajarkan ilmu pengobatan. Jika dia mampu berarti dia memiliki tingkatan tertentu. Biarkan seorang laki-laki atau perempuan memasuki bidang dakwah. Saya telah menghabiskan banyak rupiah untuk menjadikan dia dokter. Saya sudah berkorban banyak agar anak saya bisa menghasilkan uang. Macam apa? Saya telah membuatnya menjadi insinyur. Saya mengeluarkan banyak penderitaan. Kenapa sekarang dia harus berdakwah? Jika dia gagal di kelas rendah, kalian mengatakan saya telah berkorban untuk Islam. Munafik! Munafik! Siapa kita ini? Kita memerlukan dan membutuhkan yang terbaik dari umat, bukan yang gagal. Meskipun begitu, alhamdulillah, kita punya sarjana yang hebat yang berasal dari Darul Ulum. Mereka berusaha keras. Kita memang memalukan. Kita perlu orang terlatih. Islam bicara tentang keunggulan mutu, tentang yang terbaik. Kita khairul ummah, kita yang terbaik. Apa yang kita lakukan harus menjadi yang terbaik. Saya pernah berkata, mungkin saja kalian pekerja kecil atau penyapu jalanan, tapi jadilah yang terbaik. Cobalah menjadi unggul. Jika kalian tukang sepatu, jadi tukang sepatu yang baik. Jika pekerjaan itu sah menurut hukum dan halal, pastikan menjadi yang terbaik. Kita memerlukan yang terbaik. Sekarang, media komunikasi berkembang. Seluruh dunia telah menjadi global. Mudah berkomunikasi, dan jika kita muslim, jika kita tidak menyebarkan keyakinan kita, saya merasa kasihan. Saya tidak merasa susah karena Islam. Apakah kalian tahu kenapa? Allah memberikan janji. Dalam Al-Quran, 3 kalimat. Al-Taubah surat ke-9 ayat 33, Al-Sab surat ke-61 ayat 9. Wallazi arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah telah mengirimkan utusannya dengan petunjuk dan kebenaran yang akan memenangkan atas segala-galanya jalan hidup, atas segala agama. Apakah itu komunis, sekuler, ateis, Islam akan menang dari semua itu. Mengalahkan semua, menguasai semua, seberapapun kalian menyembah berhala. Seberapa musyrik pun kalian, Allah mengulangi pesannya dalam surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 28. Wallazi arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah mengirim utusannya dengan petunjuk dan kebenaran yang akan memenangkan atas segala jalan hidup, atas semua aliran. Apakah itu ateis, komunis, sekuler, agama apapun, Islam akan menang dari semua itu. Mengalahkan semua, menguasai semua, cukup Allah sebagai saksinya, dengan atau tanpa kalian maupun saya. Dia tidak sebanding dengan kalian dan saya. Siapa kita? Kita bukanlah apa-apa. Dengan atau tanpa kalian maupun saya, Allah telah berjanji pada din Islamnya, dinul haq, berlaku di seluruh dunia. Allah tidak membutuhkan kalian dan saya. Allah punya caranya. Allah telah memberi kita kesempatan untuk pekerjaan menguntungkan dan ganjaran menguntungkan. Memalukan.
Allah tidak butuh kalian dan saya. Allah memberikan kita kesempatan. Segeralah, selagi matahari masih bersinar. Jika kalian mau, surgalah balasannya. Allah tidak butuh kalian dan saya untuk sebarkan agamanya. Dia memberi kita kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Al-Quran mengatakan dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Saya akan mengakhiri dengan kutipan Al-Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 33 yang mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Waqrut dahwana walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Terima kasih Dr. Zakir Naik. Sekarang kita menuju ke bagian kedua dari acara kita, yaitu sesi tanya-jawab. Sebagai tujuan dari sesi tanya-jawab, kita memiliki kertas selipan untuk ditulis dengan pertanyaan. Bila ada di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Dr. Zakir Naik, telah disediakan 2 buah mikrofon di auditorium. Kita ada 1 di bagian perempuan. Dan bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan pada Dr. Zakir Naik, dapat mengajukan pertanyaan padanya lewat mikrofon yang ada di sebelah sana. Dan kita ada 1 di sebelah sini, tepat di depan di samping panggung. Dan anggota dari para hadirin laki-laki yang hendak mengajukan pertanyaan juga bisa melakukan hal tersebut. Semua yang hendak bertanya akan dipandu dan diawasi saat sesi tanya-jawab, agar kita semua dapat memperoleh hasil yang maksimal pada hari ini. 1 pertanyaan saja yang akan dibolehkan untuk ditanyakan. Jika Anda memiliki lebih dari 1 pertanyaan, tolong tunggu kembali giliran Anda di akhir antrian supaya ketika giliran Anda datang kembali, Anda dapat melakukan pertanyaan lagi. Setelah mengajukan pertanyaan, tolong jangan kembali dulu ke bangku Anda, tetaplah berdiri pada posisi Anda, sehingga Dr. Zakir Naik dapat menjawab langsung pertanyaan Anda. Marilah kita memperoleh pertanyaan kita sehingga dimohon kita bisa lebih cepat memulainya. Dimohon silakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Sebagai syarat untuk mempromosikan Islam, apakah boleh untuk menggunakan kutipan dari terjemahan Al-Quran? Dan jika boleh, bagaimana caranya kita tahu terjemahan yang mana yang adalah asli? Pertanyaannya adalah bahwa untuk promosikan Islam memberi pesan dari Islam, dapatkah kita mengutip dari terjemahan Al-Quran? Bagaimana caranya kita tahu itu adalah asli? Saudariku, ada banyak terjemahan yang tersedia dari bahasa Arab, tepatnya ada ratusan, lebih 100. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang merupakan ahli dari kedua bahasa itu, Urdu dan Arab. Kita harus tanyakan pada kedua ahli bahasa itu, yang mana terjemahan yang baik. Yang terbaik bagi kita adalah setiap muslim harus tahu bahasa Arab dan bahasa dia sendiri, yang paling bisa. Sehingga dia sendiri yang bisa memutuskan, dia sendiri bisa memperoleh pesan dari Al-Quran secara langsung kemudian menyebarkannya kepada semua orang. Karena saya tahu 80% dari muslim dunia tidak mengenal bahasa Arab, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertanya pada seorang yang ahli dalam bahasa itu. Misalnya saja ahli dalam bahasa Malaysia, Tamil, Urdu, dan bahasa Arab. Apakah benar atau salah? Orang yang bisa kedua bahasa itu, terjemahan manakah yang benar dan yang salah? Kalian bisa membandingkan terjemahan itu. Jika lebih dari 1, kalian temukan sebagian besar daripada mereka adalah sama. Di beberapa tempat, ada opini yang berbeda. Ketika opini yang berbeda muncul, kalian bisa bertanya pada orang yang mengerti kedua bahasa itu, yang mana yang benar. Dan orang yang tahu tentang hadis dan juga pengetahuan Al-Quran. Sering ahli tafsir Al-Quran juga tahu tentang hadis. Orang yang bisa Al-Quran dan hadis, dia akan menjadi orang yang lebih baik dari kalian, untuk menunjukkan pada kalian terjemahan mana yang baik dan yang tidak. Kita telah menerima selipan kertas dari pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama yang diajukan pada Dr. Zakir Naik adalah, media selalu mengatakan Muslim sebagai sangat kejam dan juga biadab. Dan salah satu hal ini mereka kutip sangat sering adalah pemotongan hewan. Mengapa Muslim menyembelih hewan dengan menyiksanya, dengan menyakitkan, dan pelan-pelan membunuhnya adalah pertanyaan yang umum dari non-Muslim yang penulis kutip dari media. Bagaimana cara Anda menjawab serangan gencar ini? Pertanyaannya adalah, yang bagus, bahwa media dan non-muslim menggambarkan muslim sebagai orang yang kejam dan tanpa belas kasihan. Pertanyaan muncul, mengapa muslim membunuh hewan? Kita membunuh hewan dengan cara yang khusus, sangat kejam dan menyiksa, membuat mati pelan-pelan dan begitu menyakitkan. Kenapa tidak langsung dengan tembakan atau dengan potong saja? Mereka mengatakan, kita sangat kejam.
Perdebatan terjadi antara seorang Muslim dan seorang Sikh. Kalian tahu Sikh adalah orang yang datang dari Panca. Mereka orang yang memakai turban, ikat kepala. Mereka Sikh. Kira-kira ada 2 orang Sikh di India. Seorang Muslim dan seorang Sikh sedang berdiskusi. Sikh berkata, "Kalian Muslim, orang-orang yang kejam, menyiksa hewan dengan menyakitkan. Kenapa kalian tidak membunuh hewan dengan satu serangan saja? Kalian membunuh hewan tanpa belas kasihan." Muslim kita menjawab, "Lihatlah, kalian Sikh, orang pengecut yang menyerang dari belakang. Kami Muslim, kami menyerang justru dari depan." Ini pertarungan kepandaian. Bukan jawaban yang benar, tapi adu kepintaran. Dia katakan dia pengecut menyerang dari belakang dan dia justru menyerang dari depan. Begitu katanya. Itu bukanlah jawaban mengapa Muslim menyembelih. Itu adalah kalian menggunakan hikmah. Alasan mengapa kami Muslim menggunakan tabiha itu kata Arab. Untuk cara Islam melakukan pengorbanan. Penyembelihan adalah tabiha. Pada saat tabiha ada beberapa kondisi persyaratan bahwa pisau harus tajam, potongan harus cepat, dan beberapa kondisi yang lain. Yang utama menyebut nama Allah. Dan kalian harus membunuh pembuluh ulat darah dan pembuluh leher. Cara yang khusus, pembuluh arteri harus terpotong. Alasan mengapa kita harus memotong pembuluh urat darah dan pembuluh leher adalah, ketika kita memotong, kita harus pastikan bahwa tidak merusak tulang belakang leher. Hanya memotong bagian depan, hewan itu masih hidup, jantungnya memompa cepat. Sebagian besar dari darahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Dari hewan tersebut, sebagian besar darahnya. Itu alasannya. Mengapa kami ingin darahnya? Alasan mengapa kami ingin darahnya supaya mengalir keluar dari tubuh hewan itu. Pengetahuan memberitahu kita bahwa darah adalah media yang sangat baik untuk kuman bakteri dan juga racun. Jika membiarkan darah itu bersama daging, akan ada kemungkinan besar bahwa kalian akan mendapatkan berbagai macam penyakit. Kita Muslim, orang yang bersih. Itulah alasannya mengapa kita menyembelih dengan cara Islam. Selain itu, daging yang disembelih dengan cara Islam tabiha tetap segar dalam waktu yang lebih lama. Segar lebih lama dibandingkan daging satu potongan. Langsung satu tebasan, darahnya tetap di dalam. Darahnya tidak keluar. Itu perantara yang baik bagi kuman dan bakteri. Daging menjadi busuk dengan sangat cepat. Dengan tabiha segar dalam waktu yang lama. Selain itu, jika kita analisa, itu kesalahpahaman bahwa hewan tersebut merasakan sakit. Karena ketika kita melakukan tabiha, kita menyembelih dan memotong pembuluh leher. Aliran darah yang menuju ke saraf bertanggung jawab untuk merasakan rasa sakit. Aliran darah itu terpotong. Hewan tersebut tidak merasakan sakit. Sebab aliran yang menuju ke saraf bertanggung jawab untuk merasakan rasa sakit. Sehingga hewan tidak merasakan sakit. Saya tahu hewan tersebut menendang dan meronta. Tapi tendangan dan rontaan tersebut dikarenakan semburan aliran darah itu. Bukan karena sakit. Bahkan dalam pengertian yang lain, ketika kalian pukul hewan dengan keras, hewan tersebut merasakan sakit yang hebat sekali. Potongan yang cepat. Dan aliran darah yang mengalir menuju saraf terpotong. Tidak merasakan sakit. Dia akan mati dalam beberapa menit. 3 atau 4 menit. Bukan penyiksaan hingga mati. Dengan pukulan. Seringkali hewan mati setelah 5 menit. Seringkali. Terkadang bisa langsung mati. Tapi bahkan sering juga hewan tersebut masih hidup. Dengan tabiha, dia tidak merasakan sakit. Meskipun dengan cara pukulan langsung mati, masih saja lebih tidak manusiawi dibandingkan cara Islam, yaitu darah yang mengalir keluar. Bersama dengan kuman dan bakteri, daging tetap segar dalam waktu yang lebih lama dan hewan tidak merasakan sakit sedikit pun. Silakan lanjutkan. Dimohon pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum saudaraku. Nama saya Junaida dari Manglor. Beberapa dari kita mengatakan bahwa jurnalisme bukanlah profesi yang bagus bagi muslim. Mereka mengatakan itu terdiri lebih dari kerja berat yang tidak diizinkan oleh Islam. Tapi ada yang mengatakan mereka adalah yang tidak melakukan, mereka adalah yang tidak lupa untuk membaca halaman rumor atau gosip ketika mereka memegang surat kabar di tangan mereka. Dikatakan bahwa jurnalisme bukan profesi yang baik karena terdiri dari kerja yang berat. Dan selain itu, mereka adalah orang yang sama yang membaca surat kabar. Mereka membaca surat kabar humor dan gosip. Itu tidak terlalu meyakinkan. Saudariku, jurnalisme ada beberapa jenis. Apa mereka yang melakukan sesuatu dan membaca tertentu, saya tidak tahu. Apa lebih baik membaca atau tidak membaca rumor, saya tidak tahu. Kalian dapat bertanya kepada orang yang berbeda. Kalian tidak bisa menyamakan semua orang. Saya tidak tahu yang mana yang Anda maksudkan. Tapi baiklah, kita akan kembali bagian pertama dari pertanyaan. Ada beberapa orang mengatakan bahwa jurnalisme adalah lebih buruk. Jurnalisme ada beberapa macam. Jurnalisme yang sederhana, jurnalisme yang jelek.
kalian hanya memfitnah orang. Ada jurnalisme yang baik. Ikutilah Al-Quran yang mengatakan dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 81. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ketika yang benar datang menghilangkan yang salah musnah karena yang salah sudah pasti akan musnah. Jika kita mengikuti jurnalisme, pastikan mengatakan yang benar. Al-Quran mengatakan menggosip itu salah dalam surat Al-Humajah surat ke-104 ayat 1. Wailul likulli humajatil lumajah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-Quran surat Hujurat surat ke-49 ayat 11 dan 12. Jangan menggunjingkan orang lain. Jika kalian menggunjingkan orang seolah-olah kalian sedang memakan daging saudara kalian sendiri. Menggunjingkan orang lain itu salah. Jurnalisme kita tidak menggunjingkan orang lain. Yang penting adalah apa yang kita umumkan pada publik. Jika seseorang melakukan kejahatan, kalian peringatkan orang-orang bahwa orang itu jahat. Itu tidak disebut fitnah. Di dalam Islam itu tidak bisa disebut sebagai memfitnah. Jika kalian mengingatkan orang, hadis Nabi kita tercinta mengatakan, ketika seseorang datang bertanya, bahwa kalian ingin menikahi seseorang, kalian tahu orang itu mengatakan, orang itu tidak baik, dia peminum alkohol, itu tidak disebut dengan memfitnah. Itu dibolehkan, karena dia mengingatkan seseorang terhadap bahaya tertentu. Jika kalian mengingatkan orang-orang dari ummah terhadap suatu kerusakan atau orang-orang tertentu, hal seperti itu diizinkan dalam Islam. Dalam jurnalisme, itu adalah suatu kebenaran. Kalian mengingatkan orang-orang terhadap bencana, terhadap kejahatan, Islam membolehkan kalian. Jangan menulis hal yang salah, hanya untuk demi uang. Supaya artikel bisa dijual, atau agar kalian mendapatkan hadiah. Atau seseorang memberikan uang, 10.000 rupiah. Tulislah menentang politikus dan lembaga itu. Tulis menentang kelompok ini dan kelompok itu. Itu memang sering terjadi. Lebih banyak dalam pers muslim. Ambil uang lalu tulis tentang organisasi ini. Ambil uang lalu tulis menentang organisasi ini. Jurnalisme yang seperti ini adalah haram. Itu kenyataan. Kalian bisa mengatakannya. Tapi kita perlu jurnalis. Itu bagian dari dakwah. Itu bagian dari tugas umat muslim. Untuk menyebarkan pesan Islam. Sekarang zaman jurnalisme, teknologi, satelit dan lain-lain. Kita harus manfaatkan media untuk sebarluaskan Islam. Silakan lanjutkan. Silakan pertanyaan dari bagian laki-laki. Assalamualaikum. Nama saya Asim Ali. Saudara Zakir Naik, pertanyaan saya adalah, telah diterbitkan dalam suatu artikel, saya tidak bisa menyebutkan nama majalahnya berhubungan dengan masalah Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan pada abad ke-6 dia sepenuhnya mengakui bahwa dia pergi ke surga. Bagaimana kita sebagai umat muslim menjelaskan kesalahpahaman ini? Pertanyaannya dia membaca artikel yang mengatakan Nabi Muhammad pergi ke surga. Bagaimana umat muslim menjelaskan kesalahpahaman ini? Saudaraku, Nabi memiliki berbagai macam keajaiban. Nabi dapat melakukan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Anda hubungkan pada Mi'raj Nabi Muhammad, referensinya diberikan dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. Bahwa Nabi dipindahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, kemudian disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi pergi ke surga dan lain-lain, itu kenyataan. Itu adalah keajaiban. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Musa membelah lautan menjadi dua. Lalu Nabi Isa, dia terlahir tanpa campur tangan laki-laki. Ini keajaiban. Tidak bisa dibuktikan oleh ahli ilmu pengetahuan. Itu keajaiban Tuhan. Mereka adalah nabi dari Tuhan dan utusan dari Tuhan. Mereka diberikan keajaiban. Dapat dilakukan atas seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan lanjutkan. Ada saudara kita dengan nama Joseph Matthew yang pertanyaannya adalah, kenapa Muslim menyebut Islam sebagai agama yang terbaik? Sementara ada banyak Muslim yang tidak bisa diandalkan dan tidak jujur. Muslim-Muslim ini terlibat penipuan, penyogokan, kecurangan, judi, dan obat-obat terlarang. Dapatkah Anda jelaskan? Mengapa kalian menyebut Islam sebagai cara hidup yang baik ketika kalian menemukan Muslim memakai obat-obatan terlarang, alkohol, dan juga lain-lain? Islam yang terbaik. Dalam video kaset saya memberikan ceramah Islam sebagai agama, Islam sebagai interaksi, dan mengapa Islam sebagai cara hidup yang paling baik. Islam tidak hanya bicara hal-hal yang baik, tapi juga bagaimana caranya untuk menjadi baik. Jika kalian dengar ceramah saya selalu bicara Islam sebagai cara hidup yang paling baik. Kalau kalian menemukan ada Muslim yang buruk dan mereka terlibat alkohol, obat-obatan terlarang, saya tahu memang ada kambing hitam dalam setiap komunitas. Memang ada Muslim, meskipun Al-Quran melarang alkohol. Tapi ada Muslim yang meminumnya dengan cara sembunyi. Saya tahu itu. Tapi media dikuasai dunia barat. Media memproyeksikan Islam dengan cara yang salah. Kita memang punya kambing hitam dalam komunitas. Bahkan dalam Muslim kita. Kambing hitam. Seperti yang saya berikan contoh. Seorang Arab. 50 tahun. Menikahi gadis berusia 16 tahun. Itu jadi judul utama.
surat kabar. Seolah tiap hari orang Arab memiliki kecenderungan seperti itu, suka gadis-gadis muda. Tapi kalau kalian temukan non-muslim berusia 50 tahun, memperkosa gadis berusia 10 tahun, itu tidak muncul dalam berita. Mereka kuasai media. Mereka mempengaruhi orang-orang untuk membuat muslim terlihat seperti teroris, seperti fundamentalis, seperti orang-orang jahat. Mereka proyeksikan seperti itu. Karena media ada di tangan mereka. Memberikan gambaran yang salah. Saya tidak mengatakan kita tidak memiliki muslim yang jahat. Sebenarnya muslim tidak bisa menjadi jahat. Karena muslim harus mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan berjudi, merampok, memakai obat-obatan terlarang, dan memperkosa. Muslim ini muslim dari nama saja. Mereka hanya muslim di bibir saja. Tindakannya bukan muslim. Bukan muslim yang sesungguhnya. Mereka kambing hitam dalam komunitas kita. Meskipun begitu, muslim secara keseluruhan, alhamdulillah dengan segala hal yang kita miliki. Alhamdulillah kami komunitas terbesar sebagai teatotalen. Yang artinya, kita tidak meminum alkohol secara keseluruhan. Kita adalah komunitas terbesar yang memberikan sumbangan paling maksimal. Alhamdulillah. Komunitas yang memiliki kesederhanaan paling maksimal. Tenang yang maksimum. Alhamdulillah, dengan semua kambing hitam yang ada. Pertama, kita harus menguasai media. Selain itu, meskipun seseorang mengatakan, baiklah, muslim adalah buruk. Seandainya saya mengatakan saya setuju bahwa muslim itu jelek, secara hipotesis. Tapi yang saya katakan, dalam ceramah saya, berbicara tentang Islam jalan hidup yang baik. Saya tidak bicara muslim sebagai yang terbaik. Dan, seandainya kalian ingin menilai mobil, misalnya saja mobil Mercy, dan kalian ingin menganalisa seberapa bagus mobil itu. Orang yang tidak tahu bagaimana menyetir mobil, dia duduk di kursi supir, dan menggoyangkan setirnya. Siapa yang salah? Supirnya tidak tahu cara mengendarai mobilnya. Dia tidak punya SIM. Pertama kali, kalian menyetir mobil, kalian tidak punya SIM. Mirip dengan itu, jika seorang muslim yang tidak memahami Islam secara benar, salahkan muslimnya, jangan agamanya. Jika ingin menilai agama, nilai berdasarkan hukum dasarnya, Al-Quran dan hadis. Jika kalian menginginkan contoh dari muslim, contoh muslim yang baik, Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih baik lagi. Jika kalian ingin menilai mobil, gunakan supir penguji, lalu kemudian nilailah. Begitu juga muslim, cari muslim yang baik. Dalam surat Al-Kalam, surat ke-68 ayat 4, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21, sesungguhnya diri Rasulullah itu akan kalian temukan, suri teladan yang paling baik bagi kalian. Contoh yang terbaik adalah Muhammad SAW. Dia contoh yang baik. Jika ingin menilai Islam, contohlah dia. Tidak heran Michael Lichardt, seorang Amerika. Dia adalah orang Kristen yang menulis buku tentang 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah, mulai semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Dia bukan seorang muslim. Kenapa dia harus memberikan Nabi Muhammad sebagai nomor 1? Ini kenyataan. Dia orang yang jujur. Sedangkan Yesus nomor 3. Nomor 1 adalah Muhammad. Contoh yang paling baik. Saya tidak tahu apakah orang akan bicara. Kalian akan menemukan bahwa ada muslim yang baik dan tercemar dan melakukan hal-hal yang jelek. Saya dapat melihatnya. Saya tahu tidak ada satupun negara di dunia ini yang mengikuti kebudayaan Islam. Walaupun ada, hanya setengah. Dan negara itu mengikuti hukum kriminalnya. Dan kejahatan paling sedikit di negara itu. Jika mengikuti ekonominya, maka ekonominya yang terbaik di negara itu. Jika ingin menilai komunitas keseluruhan, negara atau negara yang paling baik adalah pada masa Nabi kita yang tercinta, contoh yang terbaik. Pada masa kebangkitan negara Arab keempat khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, contoh yang baik. Lihat komunitas pada masa itu, itulah yang terbaik. Jika kalian ingin menilai negara bagian dengan melaksanakan Islam secara keseluruhan, lihatlah pada masa khalifah, pada masa Nabi kita tercinta, itu yang terbaik. Silakan lanjutkan. Silakan pertanyaan yang selanjutnya dari kelompok perempuan. Assalamualaikum, nama saya Nosin, seorang pelajar dari sekolah di Manglore. Pertanyaan saya, apakah seorang muslim perempuan diperbolehkan untuk bekerja sepenuhnya pada sebuah institusi sebagai pembawa acara berita di stasiun Arab Saudi? Saudari kita bertanya, dapatkah seorang wanita dewasa? Apakah wajahnya terbuka? Saya rasa wajahnya diperlihatkan. Sebenarnya matanya yang terlihat. Maaf? Matanya dapat dilihat. Matanya dapat dilihat, tapi yang lain tertutup. Saudari kita berkata, bahwa jika seorang perempuan membawakan berita dalam sebuah televisi, wajah penuh, mata dapat terlihat. Apa boleh membawakan berita? Saudari, jika semua laki-laki muslim telah mati, itu bukan masalah. Apakah begitu? Laki-laki membawakan berita itu lebih baik, akan lebih mengena.
Masalahnya adalah dakwah harus dilakukan. Wanita antara wanita, laki-laki antara laki-laki. Terkadang itu bisa dilakukan dalam tingkatan yang berbeda. Seperti yang saya lakukan ini, itu tidak masalah. 1 lawan 1 dan lain-lain. Yang perempuan seharusnya menjaga hijab. Dan itu berlawanan dengan hijab jika perempuan muncul di televisi. Televisi lebih disukai, lebih baik laki-laki yang melakukannya. Jika semua laki-laki dan seorang perempuan muncul di televisi untuk memberikan ceramah, itu tidak masalah. Laki-laki masih banyak, alhamdulillah. Bagi perempuan, saya tidak keberatan jika penontonnya semua perempuan. Dia bisa menunjukkan wajahnya, bahkan tidak perlu menutup kepalanya, memberikan ceramah, memberikan pidato. Kalian pasti tahu bahwa Islam percaya pada 5 pembagian dari jenis kelamin. Untuk membawakan sebuah berita, pasti ada laki-laki yang tidak memperhatikan dengan baik dan mendengarkannya dengan baik. Dan itu akan menjadi sebuah kesalahan untuk membolehkan hal tersebut terjadi. Jadi lebih baik kalau laki-laki yang membacakan berita dalam kondisi seperti ini. Silakan pertanyaan selanjutnya. Dr. Zakir Naik. Dr. Naik, nama saya Mal Bukhran. Saya berasal dari Mangalore. Saya seorang insinyur teknik. Jadi Anda mengatakan di dalam ceramah Anda sangat perhatian pada kepemimpinan dari surat kabar Islam atau media elektronik. Diharapkan kita memiliki situasi di mana sistem pendidikan kita sangat miskin. Sehingga tentu saja kita tidak bisa mengharapkan kepemimpinan dari itu. Dan ada beberapa koran berbahasa Inggris yang sangat sedikit sekali koran berbahasa Inggris yang peduli. Dan pada tahun 1992 saya ingat, saya memperoleh sebuah kopian dari majalah Islamic Voice yang memberitakan tentang kematian Muhammad Asad. Dan di situ ditulis bahwa dia dilahirkan di negara Australia. Kalau dari tulisan di berita itu, mereka tidak bisa membedakan antara negara Australia dan negara Austria. Itu adalah maksud saya, bagaimana Anda bisa mengharapkan seorang non-muslim untuk menghargai berita Anda yang disebabkan karena kesalahan tata bahasanya. Jadi maaf jika pertanyaan saya tidak berkenan dengan yang Dr. Naik katakan. Tolong berikan saya sedikit waktu untuk mengatakannya. Tolong selesaikan pertanyaan. Saudara, bisa ulangi lagi? Saya tidak mendengar. Bukan, maksudku tidak begitu. Tolong ulangi lagi. Maksudku adalah, kita harus memberitahukan pada anak-anak zaman sekarang di mana kekurangan dari pusat komunikasi massa. Dan kita tidak memperoleh pendidikan itu di antara muslim. Saya ulangi pertanyaan Anda. Itu pertanyaan yang bagus. Muslim sekarang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Kita tidak memiliki pelatihan yang layak. Pidato saya berdasarkan itu. Itulah sebabnya mengapa saya melakukan ceramah ini untuk memberikan semangat. Kalian bisa lihat kaset saya, cara memulai pendidikan yang baik. Saya berikan ceramah Islam pada anak-anak. Menunjukkan bagaimana cara memulai sekolah. Berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, bagaimana cara kalian memiliki sekolah yang baik. Punya pengetahuan dari dunia modern, begitu pula dengan Al-Quran dan hadis. Secara bersamaan, saudara kita mengatakan, dia tahu dari majalah Islamic Voice, bahwa Muhammad Asad lahir di Austria, tapi mereka menyebutnya dia lahir di Australia. Bagaimana bisa berbeda hanya pada Austria dan Australia, A dan L, ditambahkan dengan extra. Jadi, lebih baik, apa kalian tahu? Times of India seharusnya surat kabar yang terbaik di India. Apa kalian tahu? Surat kabar berbahasa Inggris yang terbaik di India. Benar atau salah? Saya menghargainya. Apa Anda tahu? Jika saya menemukan pada halaman pertama, minim ada 20 kesalahan. Minimum. Paling sedikit 20 kesalahan. 20 kesalahan. Orang harus terlatih untuk menemukan itu. Saya tahu bahwa hanya baru pada halaman pertama. Paling sedikit kalian temukan. Apakah kesalahan spasi, kesalahan koma, kesalahan tata bahasa, padahal mereka memiliki orang terbaik di India. Kesalahan seperti itu terjadi mingguan atau bulanan. Tapi itu bukan berarti saya mendukung Islamic Voice. Saya beritahukan alhamdulillah, dengan keterbatasan yang dimilikinya, setidaknya dia berbuat apa yang seharusnya. Saya akan memulai sebuah surat kabar. Insya Allah tidak ada kesalahan satupun. Kita muslim memiliki kebiasaan untuk menuduh. Oh, dia bukan apa-apa. Saya tidak menyalahkan Anda, saya tidak menyalahkan. Ini pandangan muslim. Saya tidak mengatakan pekerjaan orang salah. Tapi kita harus memiliki surat kabar yang memberi petunjuk tentang Islam. Alhamdulillah, tidak masalah. Tapi, jika tidak bisa, setidaknya dukunglah itu. Jangan saling menyalahkan. Apa yang kita lakukan telah membuang banyak waktu. Tapi apa seharusnya yang kita lakukan? Dukung itu lalu buatlah surat kabar yang baru. Di IRF, kita mendukung yang lain dan tidak mengatakan, oh mereka Majelis Islami, mereka salah. Kita menjatuhkan mereka. Organisasi ini salah. Begitu selalu. Karena mereka juga melakukan apa yang Allah katakan. Dukung semua itu. Apapun mereka, dukung mereka. Itu yang harus kalian lakukan. Jangan saling menyalahkan. Paling sedikit, bersikaplah netral. Paling sedikit. Organisasi ini akan saya jatuhkan sehingga orang-orang berpikir sayalah yang terbaik. Kapan kalian akan menjadi yang terbaik?
Seharusnya sekarang ini kita saling mendukung, sebab Allah akan membantu kalian. Saya setuju dengan saudara bahwa saat ini yang kita kekurangan adalah pendidikan dasar. Berapa banyak lembaga kita saat ini yang kita sebut sebagai unggul di dalam bidang pendidikan. Saya telah mengirim putra saya untuk belajar ke luar negeri. Saya ragu dengan pendidikan muslim. Meskipun ada sekolah muslim di Mumbai, tingkat pendidikannya masih buruk. Maafkan saya. Saya menyesal mengatakannya. Saya tahu di antara orang-orang itu ada yang baik. Tapi jika dibandingkan dengan sekolah misionaris, pendidikan kita masih rendah. Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka tidak memasukkan latar belakang Islam yang pantas ke sekolah kalian, masukkan ke sekolah muslim. Tapi jika kalian yakin dapat mengajarkannya di rumah, masukkan ke sekolah mereka. Dan suruh mereka melakukan dakwah di sekolah mereka. Dan saya tidak akan keberatan jika mereka sekolah di sana. Iman dia akan aman. Itu lebih baik daripada mereka menjadi dokter dan menjauh dari Islam. Apa gunanya? Sekali lagi, jika Anda cukup yakin untuk melatih anak-anak tentang Islam, sehingga mereka bisa berdakwah, saya tidak keberatan mereka masuk ke sekolah misionaris. Jika tidak, masukkan mereka ke sekolah muslim. Meskipun standar sekolah muslim itu rendah, setidaknya iman mereka akan aman. Itu lebih baik daripada menjadi dokter dan menjauh dari Islam. Apa gunanya? Jadi apa yang kita butuhkan sekarang? Lembaga yang unggul di dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan modern. Begitu juga dengan din. Sayang kita punya pemisahan dari pendidikan. Ada yang mengajari Al-Quran, terpisah dengan mengajari pengetahuan modern. Mereka mengajarinya sendiri-sendiri. Al-Quran juga modern. Kita memerlukan suatu keseimbangan. Ini meningkatkan pendidikan Islam. Ada sedikit organisasi yang tertentu di dunia yang mengajarkan kedua pendidikan itu secara Islam. Al-Quran, hadis, syariah, dan pendidikan yang kita pelajari dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita punya ini. Juga orang-orang yang unggul dalam bidangnya. Insya Allah akan berhasil. Kita harus melatih orang-orang kita. Bagaimana cara melakukan perbaikan dalam teknik. Dan kesalahan teknik juga dalam bidang jurnalisme ini. Orang-orang itulah yang seharusnya menyadari mengatasi kesalahan teknik ini. Semakin berpengalaman muslim di bidang ini, surat kabarnya akan menjadi lebih baik. Lanjutkan. Pertanyaan yang diajukan oleh anggota dari hadirin yang mengatakan, Islam sering menjadi sasaran utama di dalam media. Menyebutkan Islam sangat tidak toleran dan sangat fundamentalis. Dan mereka menyebutkan bahwa non-muslim tidak dibolehkan berada di kota Mekah dan Madinah yang merupakan tempat suci bagi Islam. Kenapa begitu? Dan mengapa non-muslim tidak diizinkan untuk berada di kota suci Mekah? Pertanyaannya adalah, Islam adalah agama yang tidak toleran, fundamentalis, dan mengapa non-muslim tidak boleh ada di Mekah? Mengenai Islam fundamentalis, saya telah ceramah, apakah Islam fundamentalis, rintangan yang menghalangi dari kemauan, itu diskusi saya dengan pembicara yang lain. Kalian dapat mengacunya pada kaset tersebut. Kaset tersebut dapat memberikan rinciannya secara rinci. Pertanyaan pertama, mengapa non-muslim tidak diperbolehkan ada di kota suci Mekah? Mengapa? Jika kita analisa, bahkan orang-orang India, saya orang India, jika saya pergi ke beberapa wilayah, saya tidak diperbolehkan. Misalnya wilayah kantonmen. Kantonmen wilayah militer. Pemerintah tidak memberi saya izin untuk pergi ke wilayah itu. Meskipun saya warga negara India yang dapat dipercaya, tapi tetap saja pemerintah tidak mengizinkan saya untuk pergi ke wilayah-wilayah seperti itu. Itu adalah wilayah khusus bagi orang-orang itu, yang sangat ahli terutama untuk melindungi negara kita, tempat pelatihan. Warga negara umum tidak diizinkan, mirip dengan itu. Islam untuk seluruh dunia. Untuk semua manusia. Tapi wilayah kantonmen dari Islam yang kami sebut wilayah damai adalah Harmai, Mekah dan Madinah. Di sini tidak seorang pun yang memiliki kepercayaan Islam dapat pergi. Kalian tidak dapat pergi tanpa memiliki kepercayaan yang kuat. Selain itu Islam untuk seluruh umat. Tidak berarti kita menentang. Tapi jika kalian memasuki negara apapun, kalian memerlukan visa. Jika harus pergi ke Amerika, ke Inggris, Singapura, Malaysia, saya harus punya visa. Ketika saya meminta visa, ada kuesionernya. Pertanyaan yang harus dijawab. Hal tertentu yang harus saya setujui. Sebagai contoh, bila saya ke Singapura, disebutkan dalam formulir imigrasi kematian bagi obat-obat terlarang. Hukuman mati bagi yang terlibat obat-obat terlarang. Saya tidak bisa mengatakan, oh hukuman itu sangat berat. Saya tidak setuju. Jika tidak setuju, Anda tidak boleh masuk Singapura. Jika ingin ke Singapura, saya harus setuju. Jika tertangkap membawa obat terlarang, saya akan digantung. Hukuman mati. Tidak ada pilihan. Jika Anda tidak setuju, Anda tidak boleh masuk ke sana. Jika ingin memperoleh visa, kalian harus setuju dengan hukum negara itu. Mirip dengan itu. Jika manusia mana saja, jika ingin masuki Mekah dan Madinah, kalian harus punya visa. Visa bagi Mekah dan Madinah adalah mengucapkan secara lisan
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasul Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kalian untuk memasuki mereka. Saudara Sundarau ingin bertanya pada Dr. Zakir Naik, mengapa Muslim memanggil Tuhan yang Maha Kuasa dengan Allah? Pertanyaannya adalah, oleh saudara Sundarau, mengapa Muslim memanggil Tuhan dengan nama Allah? Al-Quran mengatakan, surat Al-Isra, surat 17 ayat 110. Kuldullah awidurrahman, ayya amatadu, falahul asma'ul husna. Ucapkanlah namanya dengan sebutan Allah atau dengan Ar-Rahman. Dengan nama apa saja kau panggil, dia tidak apa-apa, karena dia punya nama-nama yang paling indah. Kalian dapat memanggil Allah dengan nama apa saja, tapi harus nama yang indah. Tidak boleh membayangkan suatu gambaran. Al-Quran mengulang pesan ini dalam Al-A'raf surat ke-7 ayat 180, surat Taha surat ke-20 ayat 8, Al-Hasr surat 59 ayat 24, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang indah adalah miliknya. Tidak kurang dari 90 sifat yang berbeda diberikan pada Allah dalam Al-Quran, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, penyayang, pengampun, mengetahui. 99 sifat berbeda yang sering disebut adalah Allah. Mengapa kami Muslim lebih suka memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Arab Allah dibandingkan Inggris God? Karena kata Inggris God bisa saja kalian permainkan apa saja. Sebagai contoh, jika kalian menambah huruf S pada God menjadi Gods, berarti bentuk jamak dari God. Tidak ada Allah dalam bentuk jamak di Islam. Qul huwallahu ahad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Jika ditambahkan DESS pada kata God, itu menjadi Goddess, Tuhan wanita. Tidak ada Allah laki-laki maupun wanita dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu unik, tidak memiliki jenis kelamin. Jika kalian menambahkan Father ke God, itu menjadi Godfather. Dia menjadi waliku atau penjagaku. Tidak ada yang seperti Allah Father atau Allah Aban di Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kata yang unik. Jika kalian menambahkan Mother ke God, itu menjadi Godmother. Tidak ada yang seperti Allah Mother atau Allah Amin di Islam. Jika kalian menambah awalan ten sebelum God, itu akan menjadi ten God, Tuhan yang palsu. Tidak ada ten Allah dalam Islam. Itulah mengapa kami Muslim lebih suka memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata Arab Allah daripada kata Inggris God. Silakan pertanyaan selanjutnya dari kelompok perempuan. Assalamualaikum, nama saya Janis, saya adalah seorang pelajar. Bukankah dikatakan pada saat zaman Nabi, Aisyah istri dari Rasulullah biasanya mengadakan ceramah setiap hari bagi para sahabat Nabi tentang hadis? Bukankah penting bagi sarjana perempuan sekarang untuk juga memanfaatkan media seperti televisi untuk dakwah dengan menggunakan jilbab? Pertanyaan yang bagus. Dia mengutip referensi pada masa Rasulullah saat Aisyah berceramah pada para sahabat, dikatakan bahwa dia telah mengajar tidak kurang dari 88 sarjana yang berbeda. Dia sarjananya sarjana, hanya dengan wewenangnya. 2210 hadis muncul dan saya setuju hal itu. Tapi alasannya adalah, Aisyah adalah istri dari Nabi kita tercinta. Dia dekat dengan Nabi kita. Dia telah mengingat berbagai macam hadis, di mana tidak ada seorang pun Muslim yang bisa tahu. Dia adalah sarjananya sarjana, pengetahuannya paling hebat. Jika harus memilih antara perempuan dengan pengetahuan yang maksimum dibandingkan seorang laki-laki yang tidak punya pengetahuan, maka belajarlah pada seorang perempuan. Institusi sekarang telah bangkit, di mana kalian memiliki muslimah, muslim perempuan yang memiliki pengetahuan unggul. Jika sekelompok laki-laki ingin belajar darinya, mereka bisa pergi. Tapi Aisyah ketika dia sedang berceramah, dia tetap saja memakai jilbabnya. Seringkali dia melakukannya dari balik tirai, tidak langsung tatap muka. Itu terjadi karena dia memang seorang istri Nabi. Dia harus menjaga hijabnya. Dan hal yang utama karena dia salah satu yang memiliki pengetahuan terbanyak. Punya pengetahuan tertentu yang tidak dipunyai para sahabat. Tapi sekarang situasinya wajar. Kalian bisa bicara dengan wanita mana saja. Tapi jika ada laki-laki yang punya pengetahuan lebih baik dari wanita, maka pergilah pada laki-laki. Yang perempuan pada yang perempuan. Tapi jika seorang perempuan ingin memperoleh pengetahuan dan tidak ada perempuan yang memiliki pengetahuan setara dengan laki-laki, dia bisa pergi pada laki-laki untuk memperoleh pengetahuan. Tapi jika laki-laki di dunia saat ini punya pengetahuan lebih banyak dari perempuan dan dia masih pergi pada perempuan, maka tujuannya tidak sesuai. Tidak perlu meskipun dengan hijab. Jika kalian harus pergi pada perempuan, kalian harus tetap ada dalam batasan Islam, yaitu seperti Aisyah yang berceramah dari balik tirai. Sekarang sudah jelas, jadi apa yang harus kalian lakukan, saudariku?
Perempuan bisa memberikan pengetahuan jika mereka yang terbaik dalam bidangnya, serta tidak ada pilihan lain lagi di dalam bidang keahlian mereka dalam bidang Islam, tapi tetap harus menjaga hijabnya. Silakan lanjutkan. Ada seorang non-muslim yang bernama Jadis yang tertarik pada salah satu pembicaraan Dr. Zakir Naik hari ini. Pertanyaannya adalah, bahwa saudara Jadis ingin mengetahui, apabila Nabi dikirim kepada setiap bangsa di dunia, maka Nabi yang manakah yang dikirim untuk India? Bisakah Ram, Krishna, dan lain-lain bisa dianggap sebagai Nabi dari Tuhan? Pertanyaan saya yang kedua dan berhubungan adalah, jika beberapa wahyu dikirim oleh Tuhan sebelum Al-Quran, bisakah kita menganggap Veda atau Padua Gita dan lain-lain sebagai kata-kata dari Tuhan? Pertanyaannya adalah, jika Nabi dikirim pada setiap bangsa, seperti Al-Quran katakan dalam surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 24, Wa imin ummatin ila khola fiha nazir. Tidak ada bangsa atau umat yang tidak dikirimkan pemberi peringatan. Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 7. Walikuli qaumin had. Setiap bangsa kami mengirim orang yang memberi petunjuk. Nabi dikirim pada semua bangsa. Pertanyaan ini adalah, Nabi yang mana yang dikirim untuk India? Bisakah kita menganggap Ram sebagai Nabi dari Tuhan, Krishna sebagai Nabi Tuhan, wahyu yang dikirimkan untuk India? Bisakah kita menganggap Veda dan Fatwa Gita sebagai kata-kata Tuhan? Saudara, dari nama, hanya 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Yesus, dan Nabi kita Muhammad. 25 namanya. Jadi yang mana saja yang Al-Quran sebutkan dapat dikatakan dengan pasti bahwa mereka adalah Nabi Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, apa yang dapat kita katakan adalah mungkin. Beberapa politisi Muslim mengatakan bahwa Ram alaihissalam, kalian tahu, Ram alaihissalam, seolah-olah dia Nabi Tuhan. Mereka menggambarkan fakta dari non-muslim sehingga mereka juga menggambarkan kembali. Yang saya katakan, Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Ram Nabi Tuhan. Al-Quran tidak menyebutkan Krishna Nabi Tuhan. Yang saya katakan, mungkin mereka iya. Meskipun mereka datang sebagai Nabi Tuhan, kita harus sadar, semua pembawa pesan yang datang, semua Nabi yang dikirim, sebelum Nabi terakhir dan penghabisan Muhammad SAW, mereka hanya dikirim untuk sekelompok orang saja. Pesan itu dimaksudkan hanya untuk waktu tertentu saja. Meskipun Ram adalah utusan Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Meskipun dia utusan Tuhan, katakan saja begitu, saat ini orang India tidak seharusnya mengikuti Ram atau Krishna. Karena jika dia Nabi Tuhan, dia dimaksudkan untuk masa itu saja dan untuk orang itu saja. Yang sekarang harus diikuti Nabi terakhir Muhammad SAW yang bukan dikirim hanya untuk orang Arab saja. Tapi Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat untuk manusia dan seluruh makhluk. Al-Quran mengatakan, surat Sabah, surat ke-34, ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, basira wa nazira. Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita bagi seluruh dunia. Berita gembira dan peringatan akan dosa. Tapi sebagian manusia belumlah tahu. Meskipun Ram adalah utusan Tuhan, meskipun Laksman utusan Tuhan, meskipun Krishna utusan Tuhan, mereka untuk orang dan masa itu saja. Meskipun memang iya, semua orang di dunia, apakah itu India, Amerika, Eropa, dan Arab, harus tetap mengikuti Nabi yang terakhir Muhammad SAW. Mirip dengan itu, nama dari 4 wahyu yang diberikan di Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Apakah Veda kata-kata Tuhan? Fatwa Gita kata-kata Tuhan? Karena mereka tidak disebutkan namanya, saya tidak bisa mengatakan mereka kata-kata Tuhan. Al-Quran mengatakan wahyu dikirim pada berbagai macam orang, macam wahyu. Nama semuanya tidak disebutkan. Yang saya katakan, Fatwa Gita mungkin dari Tuhan. Raman mungkin kata-kata Tuhan. Veda mungkin kata-kata Tuhan. Tidak bisa dikatakan pasti. Meskipun mereka kata-kata dari Tuhan, karena semua wahyu yang datang sebelum Al-Quran, mereka hanya ditujukan untuk orang itu saja, untuk jangka waktu tertentu saja. Karena itu Al-Quran mengatakan, karena tidak dimaksud untuk berlaku selamanya, Allah tidak memikirkan untuk menjaganya. Wahyu-wahyu ini. Al-Quran mengatakan dalam surat Baqarah, surat kedua ayat 79 yang mengatakan, Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim, summa yaquluna hadza min indillah, liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah, dengan maksud memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Celakalah mereka dengan tangan yang mereka tuliskan, dan celakalah mereka atas yang mereka peroleh. Itu berarti semua wahyu yang datang sebelum Al-Quran, mereka dimaksudkan hanya untuk orang-orang tertentu. Mereka tidak dimaksudkan untuk selamanya. Allah tidak memikirkan untuk menjaganya. Karena itu mereka telah diubah. Jika Veda adalah kata-kata Tuhan, dia tidak berada dalam bentuk sesungguhnya.
Fatwa kita tidak berada dalam bentuk aslinya. Selain Al-Quran, semua kitab suci yang lain telah diubah. Karena Al-Quran tidak dimaksudkan untuk Muslim, tidak untuk orang Arab. Al-Quran mengatakan, surat Ibrahim surat ke-14 ayat 52, bahwa ini adalah pesan untuk seluruh umat. Biarkan mereka mengambil satu dari dalamnya. Biarkan mereka tahu bahwa hanya ada satu Tuhan. Biarkan orang yang berakal mengambil pelajaran. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai panduan bagi umat manusia, sebagai standar untuk menilai yang benar dan yang salah. Al-Quran surat Al-Zumar surat ke-39 ayat 41. Kami telah tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW buku untuk memerintah manusia. Tidak dikatakan untuk memerintah orang Arab atau Muslim, tapi untuk seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran, wahyu yang dimaksud untuk berlaku selamanya, dan untuk seluruh umat manusia. Meskipun veda kata-kata Tuhan, dan fatwa kita kata-kata Tuhan, saat ini sudah tidak terjaga dalam bentuk aslinya. Al-Quran, surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9. Allah akan menjaganya dari korupsi. Buku ini tidak bisa dikorupsi. Meskipun veda adalah kata-kata Tuhan, itu telah berubah. Meskipun belum berubah, ada yang masih mengatakannya. Hanya untuk orang itu dan masa itu saja. Sekarang orang di dunia, apakah itu India, Amerika, atau Eropa, mereka harus mengikuti wahyu yang terakhir dan penghabisan Al-Quran. Silakan pertanyaan dari bagian laki-laki. Assalamualaikum. Saudara Zakir Naik, pertanyaan saya adalah, Anda memberikan pernyataan yang mengejutkan tentang keadaan yang menyedihkan dari orang-orang Muslim, terutama Muslim di India. Saya kira bahwa mereka tertinggal jauh di bidang media pada umumnya dan media massa pada khususnya. Sampai sejauh ini mereka tertinggal sangat jauh di dalam bidang jurnalisme dan lain-lain sebagainya. Apakah ini merupakan suatu gejala atau suatu penyakit? Itu berarti seseorang tidak bisa menjadi musuh dari dirinya. Sebuah komunitas tidak bisa menjadi lawannya sendiri. Ketika suatu komunitas kekurangan guru untuk disewa dan dalam semua aspek sampai pada tingkat bagian yang kecil dari komunitas yang sama yaitu patrianisme, Anda mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Jadi Anda akan bisa untuk menunjuk alasan yang tepat mengapa Muslim kekurangan di dalam semua bidang ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Muslim tertinggal ketika kita tahu bahwa kondisi tertentu dalam bidang jurnalisme, teknologi, ilmu pengetahuan, dan berbagai macam hal. Kalian tahu, saat kita ada di puncak, abad ke-8 sampai 12, itu disebut dengan zaman kegelapan. Pada masa kegelapan, gelap bagi siapa? Gelap bagi orang-orang Eropa. Media sekarang memproyeksikan pada abad ke-8 sampai 12 adalah zaman kegelapan. Media. Orang Eropa saat itu sangat terkebelakang. Tapi tidak seluruh dunia. Dunia dengan pengetahuan yang terbatas, yang dimiliki oleh orang Arab Muslim. Kemajuan mereka hebat, banyak sekali. Kalian tahu ilmuwan Muslim yang melakukan kemajuan pada abad 8 sampai 12. Jika kalian tahu bidang-bidang ilmiah, Muslim berkembang dalam beberapa bidang. Orang yang pertama menemukan sirkulasi darah adalah Ibnu Nafi, 600 tahun setelah kemunculan Al-Quran. Kita juga tahu tentang William Harvey. Dia menemukan sirkulasi darah 400 tahun setelah Ibnu Nafi. Tidak seorang pun tahu latar belakang Ibnu Nafi, tapi orang tahu tentang William Harvey. Media di tangan mereka. Orang pertama yang menggambar peta dunia, orang Arab Al-Idrusi, tahun 1154. Matematika, kemajuan disederhanakan. Kata nol dipelajari dari India. Arab memperkenalkan angka nol dalam bentuk desimal kepada dunia. Trigonometri, Muslim jauh lebih maju. Kalian tahu Al-Biruni, ahli trigonometri dan matematika. Kita belajar tentang teori Pitagoras di sekolah. Pangkat 2 dari sisi miring segitiga. Siku-siku adalah sama dengan jumlah pangkat 2 dari sisi yang lain. Siapa? Siapa yang menemukannya? Seorang Muslim. Al-Abtusi seorang Muslim. Dia yang menemukannya. Kita tahu Pitagoras teorem tapi tidak tahu Al-Abtusi. Kita yang salah. Media di tangan mereka. Kalian tahu Al-Kindi. Ia orang ahli di bidang fisika, matematika. Yang pertama mengatakan bahwa semua hukum tidaklah mutlak. Mereka relatif. Semua ahli seperti Newton dan Galileo, mereka mengatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak. Sedangkan Al-Kindi mengatakan tidak. Albert Einstein yang kemudian melakukan penelitian lebih lanjut menemukan teori relativitas. Kalian tahu Albert Einstein, tapi tidak tahu dengan Al-Kindi. Shakir, Muhammad, dan Ahmad. 3 bersaudara ini mereka menghitung luas permukaan bumi dengan mengukur sudut pada Laut Merah. Orang berpikir dunia datar. Orang pertama yang mengatakan ini, saya ingat waktu sekolah. Gabot. Apa itu Gabot? Dia Jabir. Jabir itu Hayyan. Dirubah namanya agar tidak diketahui bahwa dia Muslim.
Terdengar Gabot seperti nama barat. Jabir. Kalau Jabir kita tahu Muslim, tapi kalau Gabot, barat. Jabir Ibnu Hayyan, ahli dalam bidang ilmu kimia. Dia menyuling dan menyaring alkohol. Kata alkohol muncul dari kata al-gul, yang artinya roh jahat. Kita belajar di sekolah Gabot, Jabir. 2000 formula dia tulis hanya tentang ilmu kimia. Alif Nabat, ahli dalam bidang ilmu pengobatan. Kalian tahu tentang Muhammad Zakir Erazi. Dia orang yang ahli. Dia bicara tentang campak dan cacar air. Penemuan darinya benar-benar luar biasa. Kita tahu Avicenna. Siapa Avicenna? Ali Ibnu Sina. Avicenna terdengar seperti barat. Ali Ibnu Sina. Dia dikenal sebagai ahli medis. Tapi media di tangan mereka. Sebenarnya kita Muslim yang hebat dan kuat sekali. Kita berada di puncak. Kita jauh lebih baik. Mengapa? Karena kita dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Saat ini, Muslim hanya jadi pembicaraan. Kalian tahu kenapa? Kita terbelakang. Karena kita telah jauh dari agama kita sendiri. Orang Barat maju berkembang karena mereka telah jauh dari agama mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah, Tuan Hatul Mayan ingin mengetahui, mengapa Muslim memiliki makanan yang bukan sayuran? Membunuh hewan adalah tindakan yang kejam dan tanpa belas kasihan. Mengapa Muslim memiliki makanan yang bukan sayuran? Pertanyaannya adalah, mengapa Muslim memiliki makanan yang bukan sayuran? Membunuh binatang adalah tindakan yang kejam dan mengambil kehidupannya. Kalian harus menjadi vegetarian. Banyak non-Muslim, terutama Hindu India, yang memberitahu kita. Jika kita analisa, susunan gigi dari binatang herbivora, sapi, kambing, domba, mereka punya gigi yang rata, hanya makan sayuran. Jika kalian analisa susunan gigi, binatang karnivora, singa, harimau, macan tutul, mereka memiliki gigi yang runcing, gigi yang tajam. Jika kalian analisa susunan gigi manusia, kita punya gigi yang rata dan juga gigi yang tajam. Gigi herbivora dan juga karnivora, kita punya gigi omnivora. Jika Tuhan yang kuasa ingin hanya kita makan sayur, mengapa dia memberi kita gigi yang tajam? Mengapa? Dia ingin kita makan sayuran dan bukan sayuran. Sistem pencernaan sapi hanya bisa mencerna sayuran dan itu tidak bisa mencerna yang bukan sayuran. Sistem pencernaan hewan karnivora, singa, macan, leopard hanya bisa mencerna yang bukan sayuran. Tidak bisa mencerna sayuran. Tapi manusia bisa mencerna keduanya, bukan sayuran dan sayuran. Jika Tuhan yang Maha Kuasa ingin kita hanya makan sayuran, mengapa dia memberikan kita sistem pencernaan yang bisa mencerna keduanya? Jika kalian analisa, mengapa sebagian besar dari kitab suci, apa itu Injil, Veda, Rama, mereka memberikan izin untuk memakan yang bukan sayuran? Jika kalian baca kitab suci Hindu, Ses dan putranya, mereka ada yang bukan sayuran. Mereka makan daging sapi. Ada beberapa orang yang membantah. Jika kalian analisa, kitab suci Hindu memberikan izin. Tapi alasan mengapa mereka seperti itu adalah karena mereka terpengaruh filosofi yang muncul dari yang lain-lain. Percaya pada ahamsa. Jika kalian berdebat dengan mereka dan kalian berdebat menyerahkan bukan binatang, sebagian mereka, tanyakan mengapa mereka tidak makan yang bukan sayuran. Mereka akan beritahu, yang bukan sayuran itu membunuh makhluk hidup. Membunuh makhluk hidup itu jahat. Karena itu makan harus tanaman. Ilmu pengetahuan sudah berkembang. Tanaman adalah makhluk hidup. Sebelumnya orang menganggap bahwa tanaman tidak punya kehidupan. Tapi sekarang kita tahu bahwa makhluk hidup itu juga tanaman. Argumentasi berubah. Kita juga tahu tanaman punya kehidupan. Tapi kalian tahu, tanaman tidak bisa merasakan sakit. Karena itu membunuh tanaman tidak sama dengan membunuh binatang. Sekarang kita tahu ilmu pengetahuan. Lebih maju berkembang dan kita telah tahu. Tanaman juga bisa merasakan sakit. Bisa menangis, juga bisa merasa bahagia. Peneliti telah menunjukkan pada kita, tanaman bisa juga merasa senang, bisa juga menangis, dan merasa sakit. Tapi kalian saja yang tidak bisa mendengarnya. Karena frekuensi manusia, 20 putaran per detik, sampai 20.000 per detik. Yang ada di bawah dan di atasnya kalian tidak bisa dengar. Kalian tahu peluit anjing. Anjing bisa mendengar hingga 40.000 per detik. Peluit anjing menghasilkan frekuensi di atas 20.000 putaran per detik, hingga manusia tidak bisa mendengarnya. Tapi di bawah 40.000 putaran per detik, anjing bisa mendengarnya. Ketika majikan meniup peluit, anjing akan datang, tapi manusia tidak bisa. Mirip dengan itu ketika tangisan dikeluarkan tanaman. Manusia tidak bisa mendengar, karena itu tidak berada dalam jarak jangkauan pendengaran manusia. Tapi tanaman juga bisa menangis. Bagi non-muslim yang memiliki bantahan maksimal, baiklah saya setuju, tanaman punya kehidupan, bisa menangis. Kalian tahu, tanaman punya indera sedikit. Mereka hanya punya 3 indera, binatang memiliki 5. Karena itu, membunuh hewan adalah kejahatan lebih besar.
Saya setuju, demi kepentingan argumentasi. Tanaman punya sedikit indera, sedangkan binatang lebih banyak. Tapi saya tanya, seandainya, saudara, laki-laki kalian, tuli dan bisu, kurang 2 indera. Tuli dan bisu, ketika dia tumbuh, kemudian seseorang datang dan membunuh dia, apa kalian akan mengatakan pada hakim, yang mulia, tolong berikan pembunuhnya hukuman yang lebih ringan karena saudara saya hanya punya 2 indera. Pada kenyataannya kalian tidak akan bisa mengatakan seperti itu. Dia telah membunuh orang tidak berdosa, maka bunuhlah dia. Dalam Islam, Al-Quran memberikan izin, kalian boleh makan daging. Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 1, kalian bisa memakan daging dari binatang ternak, hewan berkaki 4 dengan beberapa pengecualian. Al-Quran surat Al-Nahl surat ke-16 ayat 5, dari dagingnya dapat kalian makan. Al-Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 21. Dalam hewan ternak ada petunjuk bagi kalian. Mereka memberi susu untuk diminum. Dan di dalamnya terdapat banyak dari daging yang dapat kalian makan. Karena itu, Al-Quran mengatakan kalian bisa mengambil hal yang baik dari mereka. Tidak masalah memakan yang bukan sayuran. Silakan lanjutkan. Ada pertanyaan yang berhubungan yang ditanyakan oleh saudara kita yang non-muslim. Saudara Keridah ingin mengetahui, berdasarkan ilmu pengetahuan, bahwa apapun yang kalian makan memberikan pengaruh pada kelakuan kalian. Mengapa Islam membolehkan muslim untuk memakan makanan yang bukan sayuran? Karena jika kita memakan hewan, membuat orang menjadi kasar dan juga menjadi buas. Tolong jelaskan. Saya ulang pertanyaannya. Apapun yang kita makan memberi pengaruh pada kelakuan kita dan tindakan tingkah laku kita sendiri. Lalu kenapa Allah membolehkan kita makan yang bukan sayuran? Padahal mereka sangat ganas sekali. Kalian tahu mereka kasar dan suka berkelahi dan suka menyerang orang lain. Itu mempengaruhi kelakuan kalian. Saya setuju. Ilmu pengetahuan mengatakannya. Yang kalian makan dapat mempengaruhi tingkah laku kalian. Karena itu, Quran mengatakan, surat Al-A'raf surat ke-7, ayat 157, mengatakan bahwa Nabi telah membolehkan kalian segala hal yang baik, dan melarang kalian hal-hal yang tidak baik. Itu membuat kalian diperbolehkan hal-hal yang menguntungkan bagi kalian, dan melarang kalian terhadap hal-hal yang salah bagi kalian. Itu sebabnya dalam Islam, disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kalian tidak boleh memakan daging dari binatang karnivora seperti macan tutul, harimau, kucing, dan lain-lain. Kita hanya boleh diperbolehkan makan daging binatang herbivora. Binatang karnivora mereka buas. Kita makan daging dari binatang herbivora seperti sapi, kambing, domba, sehingga kalian punya kelakuan seperti kambing, domba, sapi. Yang kita makan pengaruhi kelakuan kita. Sapi seperti sapi, dari domba seperti domba juga, binatang herbivora, mereka binatang hewan peliharaan, penuh kasih sayang. Jangan memakan daging hewan karnivora. Kalian tahu, harimau, singa, macan tutul, begitu juga hewan pengerat seperti tikus. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, begitu juga burung pemangsa seperti falcon dan juga vultur. Ini yang dilarang Nabi, karena kita orang-orang yang baik dan penuh kasih.